Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, akun Alhamdulillah sehat. Kepri, Kepulauan Riau ya. Ya, Tempat betul. Akhi Sugi kan? Bukan. Beda, Bukan beda, Bang beda, Zuma. Bunda. Ini di Iya. Kepulauan Riau. Kalau Aki Sugi kan di Riau. Riau dia. Daratan. Aki Sugi Riau. Pekanbaru. Betul. Oh, Pekanbaru. beda lagi. Kalau kami Batam, Tanjung Pinang. Beda provinsi berarti ya? Ya, beda provinsi gitu. Kalau kami Oh Kepri. gitu. Kami satu ini sama Kak Kepri. Hesti, Bang Zuma. Bang Zuma Oh, lupa. tahu. Kak Rose loh. Dari Padang. Itu Pak Ingat, Tenat. pasti. Naik. Ingat, ya. Kau bilang itu. Ah, Naik. itu naik itu. Ini ada gurunda kami. Silakan. Naik itu. Beda akunnya Masya Bang Allah. Bunda ini beda. Iya. Ini kita berharap banget. Padang kemarin kan udah rapat di rumah Huni tuh, di rumah saya. Ati Padang. Iya. Cuma tapi belum ada ini ya apa, kalau bisa disegerakan lah api sumbernya gitu dari pusat, semua data udah Oh masuk. iya. Mm-mm. Iya Ibu, nanti saya ingatkan kembali ke bagian pengembangan untuk segera ini. Makassar juga kemarin Sulsel semalam baru keluar SK-nya. Nah, kelihatannya api Kepri juga belum terbentuk secara definitif ya. Iya, Bang Zuma. Kemarin kami baru kirimkan struktur organisasi yang terbentuk. Tapi belum ada jawaban. Yang nerima siapa Ukti? Sekretaris Kemarin kita? Bang Ardiansa, Bang Zuma. Lewat KSD. Oh siap. KSD kan ini apa, sekretaris di sini. Jadi kemarin beliau mengirimkan strukturnya. Baik nanti segera saya follow up ulang ke sekretaris kita untuk segera buatkan SK. Siap. Nanti kalau sudah ada SK-nya, sahabat yang ada di Kepri ini bisa buat akte pendirian untuk wilayah. Buka Siap. rekening sendiri biar bisa pengembangannya berkembang dan kita pantau gitu Ya. ya. Nah, itu Jadi, dia tujuannya, Bang. iya betul. Segera saya info ke sekretaris kita ya. Insya Iya, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Allah. Salam. Ini ada di sini nih. Job, naik Job. Yang mau berdebat, Oten silakan. Bang Zuma minta tolong juga di respon apa ya balik untuk sumber Bang Zuma. Halo. Jaringan. Oh iya, beliau lagi di gunung ya. Iya, kalau di gunung tuh jaringannya tak stabil, Bunda. Ini kayaknya Akhir-akhir Ini ya. iya untuk api sumber Bang, kalau bisa ada cepat grup api sumbernya gitu. Udah lama kali. Hilang lagi suara beliau ya. Iya, masih jaringan. Mm-mm. Gak apa-apa, nunggu stabil aja deh. Nunggu stabil. Ya, yang Oten silakan naik Oten. Uni tukar dulu ya Del dengan yang satu ya. Oke, Bunda. Silakan. Beliau juga nggak tahu ini Uni. Iya Bunda. Aku baru turun Uni sebentar. Naik lagi. Iya, Kak Queen. Iya, kita nunggu Oten ini yang nyasar. Mana Oten ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi apa aku tadi malam ya? Sama. Saya mimpi di apa? Mimpi ikan besar. Aku mimpi apa tadi malam Gurunda naik ke room kita ini Bunda? Iya, itu Kalau harapan kita kan. aku mimpi ikan besar masuk dalam sarung gitu. Dah, apa itu? Waalaikumsalam Iqmal. Ya, yang Oten silakan naik. Aduh, Gurunda kepental guys. Iya, kepental dia. Masya Allah. Jangan menghujat. Ya betul, jangan menghujat.
Jaringan Bang Zuma, iya betul jaringan. Jaringan Bang Zuma lagi nggak bagus. Oten report enggak jaringan Bang Zuma lagi di ini soalnya lagi liburan. Udah Enggak lah, itu karena di gunung aja itu, bukan di report. Iya jaringan. Jadi kalau kita sering mengatakan oten report nggak bagus juga kan. Iya Nanti beliau lagi timbul fitnah. liburan. Kalau posisi lagi debat bisa jadi, tapi kan ini Bisa jadi. posisi lagi santai. Iya. Makanya Oten tadi kelamaan sih. Cepat naik Iya. makanya. Cepat naik untuk biar cerdas, biar otak Cepat itu bisa naik dipakai biar dengan betul, cerdas. biar otak Jangan terlalu otak itu berpikiran berfungsi dengan sempit benar. gitu. Kalau mau belajar, nah ada gurunda kami. Silakan naik. Itulah, gara-gara Oten sering Mana Bang Zuma? Iya, bentar lagi Bang Zuma lagi ini jaringannya lagi nggak bagus. cloning akun Gurunda, jadi pas Gurunda yang asli naik kita jadi ini, nggak tahu. Aku kira ini, makanya aku tarik aja ke atas kan tadi aku jambak. Ternyata beneran Gurunda. Bunda merasa tadi itu yang nggak asli, tapi pas dicek ternyata benar karena berteman kan. Iya, Nggak saya tahu. berteman. Ternyata alhamdulillah asli. Buat fan-fan Bang Juma di bawah, sabar ya. Bang Jumanya lagi terpental. Insya Allah naik lagi ya. Sabar ya. Buat oten-oten naik aja dulu, gak apa-apa. Cari bangku dulu, cari bangku boleh di atas. Kami ada ini beberapa orang, naik aja dulu nggak apa-apa. Atau pemanasan dulu dengan kami nggak apa-apa. Oten-oten, yuk oten-oten, yuk. Pemanasan dulu. Naik dulu, Yuk, naik Oten. dulu. Kuatkan apanya, kalau ada Bang Zuma kuatkan tap-tapnya yang di atas juga, tap-tap dulu biar sampai 10k kuat roomnya. Kalau Bang masuk nanti. Oreo. Gak usah bising, sini. Boleh nih. Udah dikasih makan juga. Kucingku nakal kan? Itu Bang Juma naik lagi. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besarin Kak Hos, besarin. Bentar. Iya, Ya, assalamualaikum. Jaringan saya, aduh, merah guru. parah kali hari ini jaringannya. Iya, Bang. Iya, itu dia makanya, masya Allah. Udara memang lagi nggak bagus, Bang Zuma. Iya, di tempatku juga panas sekali. Di gunung ini kan, harusnya kan kencang anginnya kan. Ini malah panas. Di Padang Mungkin ini karena- badai, hujan badai. Padang hujan badai terus. Udah berapa hari ini? Di Padang, oh, Iya, Bunda kan di Padang kan ini. Padang ini kan jarang ini. Enggak, Bunda Padang kan jarang oten. Jadi Bunda kan suasana tetap agak oten. dingin di sana. Banyak. Ini Gurunda bisa. iya. Semenjak Banyak. semenjak ter Kasih Bang Juma ngomong dulu, Bunda. Kasih Bang Juma ngomong dulu. Semenjak terkuak yang mereka sembah itu adalah Yudas, mereka kan panas semua tuh. Jadi cuaca ikut terpengaruh ini. Aduh, gimana ini? Bayangkan 2000 tahun sudah mereka ya kan. Iya, silakan kalau ada oten dinaikkan, Ukhti. Banyak oten. Bunda, kalau ada mau disampaikan silakan. Bunda. Iya Bang. Siap. Ayo, Di Padang tuh banyak sebenarnya Bang Zuma. Cuman nggak terlalu. Oten di bawah, ayo naik. Oh, gitu. Pemanasan dulu, pemanasan pagi. Nggak bisa ini, perkampungannya pun juga ada kayak kampung Cina di Bukit Tinggi di Padang kan. Cuma main mereka itu nggak Naik bisa satu. itu gitu loh.
Halo, selamat pagi. Ini ada Iya. Billy dinaikkan nggak? Billy mana? Billy itu Iya, apa Billy? silakan aja nggak apa-apa. Yahudi. Ini ada Yang nih. penting jangan kesurupan aja, dan eratnya harus pakai Bang akal. Bintang Nah, Fajar. Bintang Fajar. kalau nggak pakai selamat akal siang. di ini. Bintang Fajar, selamat siang. Oh, Selamat Iya. siang. Siang. Ya, Bang Billy, selamat siang. Assalamualaikum. Seram juga suaranya. Assalamualaikum. Saya Islam. Saya mau tanya sama Bang Juma ini, kurang paham. Pangeran rupanya. Waalaikumsalam Pangeran. Gini, aku mau bertanya tapi bingung sama siapa gitu loh. Jadi ada Bang Juma di sini. Gini Bang Juma, ada orang Kristen ini selalu bertanya tentang Al-Furqan ayat 68. Asal ditanya itu nggak tahu apa jawabannya. Tolong Bang kasih tahu Bang apa yang harus kita jawab Bang. Al-Furqan ayat 68 Bang. Al-Furqan, Ayat 68. Al-Furqan ayat 68 Karena Bang Kristen terkait dengan dosa-dosa besar ya kan? Bukan ya? Iya. Halo? Halo Bang Juma, ini pangeran Bang. Pangeran. Iya, iya. Penunggoro. Kata-kata yang Pangeran. apa yang kamu bantah ketika Orang Kristen kan selalu bertanya tentang Nah, itu Bang. pertanyaannya tadi? Al-Furqan ayat 68 Bang. Pertanyaan tentang Bang, yang Ayat? lain tolong dibacakan Bang, aku nggak bisa buka data. Al-Furqan berapa? 68. Karena setiap orang Kristen nanya ini bingung Bang Juma, kami jawabnya Bang. Saya lah bingung. Bisa juga ini orang muslim Maksudnya kebetulan. bingungnya itu gimana, Bang? Iya, maksudnya itu bingungnya gimana? Karena Kan kan di jelas atas kan, sekali ayatnya kalau di Al-Quran itu. ya di atas kan, coba lah Bang baca dulu. Iya. Iya, silakan. Anda bacakanlah ayatnya supaya saya yakin Anda muslim gitu loh. Yang muslim aja bingung, apalagi oten enak-enak dewe nerjemahin enak-enak dewe tafsirkan. Saya Islam Bang Juma, saya Islam. Iya, Bang maksudnya Pangeran ini. yang Islam aja bingung, apalagi yang Kristen itu suka-sukanya aja mentafsirkan ayat. Tunggu sabar. Ini Iya, baik. artinya ya. Kita Ini artinya begini Bang Zuma. Al-Furqan tadi ya, Al-Furqan ya. Ya, Al-Furqan 68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Ya, Tuhan gimana, Kak? lain beserta Gimana? Allah. Akan tetapi hanya menyembahnya semata Terus dengan menuluskan kepatuhan kepadanya. Tunggu. Ya Allah. Ya Allah. Artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. oh iya. Siapa yang melakukan demikian Oke, saya udah paham. saya mendapat dosa. Itu Bang. Baik. Ini jadi cara menjawabnya. Secara kesimpulan data ini Allah kemudian melarang kita membunuh siapapun. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa. Jadi enggak boleh. Allati haramallahu illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Makanya Al-Qur'an kemudian menerangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ar wa ka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa membunuh satu manusia pun bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka dia yang membunuh ini seakan-akan telah membunuh seluruh umat manusia. Coba bayangkan tuh, barang siapa yang membunuh satu manusia yang tidak dibenarkan oleh hukum, bukan karena dia membunuh manusia lain dengan cara tidak benar,
dan bukan karena membuat kerusakan di atas muka bumi, kata Allah, dia seakan-akan membunuh seluruh umat manusia di atas muka bumi. Saking tidak bolehnya tuh membunuh manusia tuh. Bahkan dalam peperangan pun apa kata Allah? Ini dalam perang nih. Satu-satunya agama di atas muka bumi yang punya aturan kasih sayang bahkan pada masa peperangan. Pada saat kita diperangi, apa kata Allah? Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma abalikhu ma'mana dzalika biannahum qaumul la ya'lamun. Ini kata Allah. Dan jika di antara orang-orang musyrikin yang memerangi kamu, ini yang memerangi nih, yang kemudian ingin membunuh kamu, lalu mereka kemudian minta perlindungan kepadamu, maka kata Allah, lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Bahkan bukan hanya melindungi, kata Allah. Apa kata Allah? Setelah engkau melindungi, summa ablikhu ma'mana, antarkan mereka ke tempat yang aman bagi mereka. Zalika biannahum qaumul la ya'lamun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran ajaran agama Islam. Subhanallah. Itu cara menjawabnya sederhana. Jadi di Islam itu tak boleh, haram hukumnya membunuh. Bahkan jangankan membunuh, menyakiti seseorang pun itu nggak boleh dalam Islam. Makanya Al-Quran surah Al-A'raf diterangkan kemudian kepada kita di data berapa kemarin ini? 199. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, jadilah pemaaf wahai orang-orang Islam, huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, yang jahil. Ini Islam nih. Ajarannya sudah sangat indah nih. Iya, silakan. Tadi kan nggak boleh membunuh. Kalau Tuhan dibunuh gimana, Gurunda? Itu lebih laknat lagi. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk di atas muka bumi ini yang pernah Tuhan ciptakan adalah orang-orang kafir, dalam hal ini Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal di dalam beragama, mereka tidak menggunakan akal dalam berkeyakinan, dalam bertuhan, dalam bersyariah, dalam berakidah. Sama sekali mereka tidak menggunakan akal sehat. Makanya dikatakan orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Bukan hanya segitu, bukan hanya segitu. Iblis pun pensiun menggoda manusia. Kenapa? Karena orang-orang kafir mengambil alih pekerjaan iblis. Mereka yang melanjutkan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Mereka yang kemudian mengambil alih perpanjangan tangan untuk menyesatkan keturunan Adam. Coba Anda lihat di sepanjang jalan yang mengajarkan kita menyembah kepada manusia, agama mana tuh? Itu dia. Itu adalah perpanjang tangan setan. Makanya setan membunuh manusia untuk dipersembahkan agar disembah oleh manusia-manusia, akan digiring ke dalam neraka. Makanya api Riau, api Kepri hadir untuk mencerahkan saudara-saudara kita yang masih bisa diwaraskan untuk meninggalkan penyembahan kepada Yudas Iskariot. Begitu Bang, pertanyaan yang sangat bagus. Ada lagi pertanyaan yang lebih berat, lebih sulit, biar kita kupas di sini. Sedikit Bang Zumal, mohon bertanya mengenai kita kaum muslim secara global ya, kita tidak menunjuk-nunjuk. Dia membuat misalnya suatu fitnah kepada saudaranya sendiri, setelah itu dia terdesak, setelah terdesak minta perlindungan ke kaum kufur, kemudian setelah itu terdesak lagi dari sana, kembali lagi ke kaum muslimin, ke orang-orang saudaranya Islam, terus berbalik lagi dan bikin fitnah lagi. Kira-kira itu bisa kita maafkan orang yang bisa mempermainkan syariat Allah? Terus apakah bisa kita memaafkan itu? Begitu Bang. Segitu Bang. Allah Subhanahu
Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian dalam surah An-Nisa ayat 137. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita umat Islam satu kaidah. Apa kaidah kemudian? Kaidah ini adalah sesuatu yang harus kita dudukkan perkaranya di dalam memutuskan suatu masalah. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, lalu mereka ingkar. Ingkar ini artinya menyalahi kaidah hablum minallah, berpindah mereka berkongkol dengan orang-orang yang ingkar, kafir. Kemudian setelah itu kembali lagi kepada kita, beriman. Lalu kata Allah, setelah itu mereka kembali kafir. Lalu setelah mereka mendapatkan kekafiran, tidak kembali kepada keislamannya, tidak bersatu kembali dengan ukhuwah Islamiyahnya, kata Allah, ketika kekafirannya itu bertambah, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Ini Allah. Nah, bagaimana dengan kita manusia? Allah mengatakan kalau ada yang beriman saudaramu, lalu kemudian mereka berpindah, kemudian la ikraha fiddin, silakan mereka berkongkol dengan orang-orang. Tapi ingat, mereka jatuh kepada kaidah munafikun. Paling tidak dia jatuh kepada orang fasik, paling tidak dia jatuh kepada orang zalim. Kemudian kembali kepada kita, biarkan aja. Allah memerintahkan kita kemudian untuk memaafkan. Lain cerita kalau mereka datang kemudian untuk menyerang akidah kita, maka pantas kemudian kita juga melakukan tekanan-tekanan, penyerangan akidah, sama yang sekarang kita lakukan. Jadi kalau dia beriman lalu kemudian berpindah menceritakan kita segala macam, umat Islam diatur kemudian perlakukan mereka selayaknya apa yang menjadi akhlakul karimah. Kalau mereka senantiasa berbuat jahat kepada pribadi, maafkan. Tapi kalau berbuat jahat kepada agama, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit kepada dia. Sama seperti yang kita adakan sekarang. Kita memaafkan, tapi ketika mereka berbicara mengenai akidah, menyalah-nyalahkan Al-Quran, menyalahkan Islam, menyalahkan Rasulullah, menghujat Allah, maka kehadiran kita kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu jelas, itu seperti itu, ukhti. Maafkan ketika yang dihujatnya adalah pribadi antum, tapi ketika yang dihujat akidah, sampaikan yang ma'ruf itu ma'ruf, sampaikan yang mungkar itu adalah mungkar. Tentu dengan akhlak yang baik. Silakan. Allah, tabarakallah, subhanallah. Oke, kita Iya, sambut silakan. dulu. Mungkin ada tamu kita, saudara Billy. Kebenaran. Iya, silakan. Kebenaran. Good morning. Kebenaran. Selamat siang. Sorry kalau komalnya goyang ya. Suara saya memang kayak gitu. Berapi-api, cap asap kadang. Jadi suara gurunda itu menggelegar, membuat oten panas di bawah. Ya minimal saudara Kristen kita bisa belajar lah. Sama seperti saudara kebenaran. Saudara kebenaran ini saya tahu dia cari saya, mau belajar dia. Iya. Kita bahas lagi yang semalam, keselamatan Islam, atau temanya Bang Suma menyelamatkan saudara kebenaran dari menyembah Yudas. Nah itu temanya. Ya, tunggu dulu Bang Juma, tunggu dulu. Al-Furqan tadi, Iya. kayaknya penjelasan Abang Iya. itu nggak pas lah. Oh ya gitu ya. Gimana? Yang jelasin Gimana? orang Islam nggak pas, yang jelasin orang Kristen baru pas gitu. Bukan gitu. Seperti Alkitab juga, Bang Juma kan menerangkan dengan Alkitab kan? Iya. Menurut Anda pas itu Alkitab itu? Oh pas, kalau saya pas, karena saya menjelaskan Bible dengan akal, Oh, ya, bukan dengan oke. iman. Ya oke. Sekali lagi saya tanya kan, ini Al-Furqan 68 ya, yang Anda bacakan tadi. Siap. Dan Siap. orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh Yes. orang yang diharamkan Allah kecuali dengan yang benar dan tidak berzina Ya. dan bukan demikian itu niscaya mendapat hukuman yang berat. Jadi di sini yang saya Betul tanyakan, sekali. siapakah yang mendapat hukuman yang berat?
Orang yang membunuh sesamanya manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh akidah. Itu Anda udah mengurangi ayat dia. Anda menghilangkan kata tidaknya. Berarti mana Anda mempreteli Al-Quran nih. Loh, yang mana yang Di saya sini kan preteli? yang di atas. Kemana? Ya, oke. Anda Dan bilang orang-orang yang tidak dengarkan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan benar, dan yang tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman berat. Oke. Paham ya? Jadi pertanyaannya, siapakah yang mendapat hukuman berat di sini? Yang mendapatkan hukuman berat itu adalah orang yang berzina, orang yang kemudian melakukan sesuatu dengan cara membunuh orang yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua adalah orang yang mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Berarti Anda menghilangkan kata tidak di dalam ayat Al-Quran ya? Oh, Anda memahami Al-Quran ini dengan terjemahan atau kaidah Al-Quran? Dengan yang saya baca, letterlek. Saya tanya itu dulu. Seperti yang Anda baca di Alkitab. Enggak, Ya kan? saya tanya dulu, Seperti yang Anda baca memahami di Alkitab. Al-Quran dengan Saya juga terjemahannya? melihat Al-Quran Anda dengan cara seperti itu. Anda memahami Al-Quran ini dengan terjemahan Dengan atau akal, Anda saya memahami dengan kaidah akal. Al-Quran? Hah? Dengan akal. Nah, kalau dengan akal berarti Al-Quran harus Anda pahami dengan ilmunya, seperti Anda dengan memahami ilmu Al-Qurannya. dengan memahami Alkitab. Loh, saya memahami Al-Quran sebagai saya memahami Bible. Saya memahami Bible sesuai dengan pemahaman Kristen Indonesia kepada kitabnya Bible. Jadi sekarang saya tanya ini, kalau secara letterlek, apakah yang Anda katakan itu pas atau enggak? Begini, di sini kan disebutkan, barang siapa yang melakukan demikian itu, yang melakukan demikian itu dimaksudnya apa ini? Yang mana? Yang demikian itu? Barang siapa melakukan yang demikian itu kembali kepada perbuatan yang menyekutukan Allah, membunuh orang yang tidak membunuh orang yang tidak diharamkan oleh Allah kecuali dengan Allah. Loh, Anda yang paham atau saya? Kita kan Anda yang paham atau saya? Anda yang memahami saya atau Anda? Loh, gimana sih orang ini? Anda mau masuk di kaidah bahasa Arabnya, nahu sorabnya? Bisa. Kalau bisa saya ajak ke dalam ilmu nahunya. Masalahnya ada nggak perangkat di dalam kepala Anda untuk Oh, nggak bisa. Makanya aku bilang Al-Quran itu tidak bisa Anda pahami lewat terjemahan. Nah, nangis kan? Nangis. Nangis kan? Salah. Terjemahan ini salah. Terjemahan ini yang tidak salah. Yang salah, dengar. Terjemahan ini tidak salah. Saya bisa melihat dari sini kan? Terjemahan ini tidak salah. Yang salah kepala Anda yang tidak ada ilmu nahwu sorab di dalamnya untuk menangkap terjemahan ini. Itu loh. Anda punya pemahaman Al-Quran. Saya tanya dulu kepada saudara. Disiplin ilmu apa yang Anda punya di dalam memahami kitab sucinya umat Islam? Terangkan saya. Ilmu nahwu, sorab, balaghah, i'rab, tajwid, hanya terjemahan. Hanya terjemahan. Terjemahan ini saja. Tidak mengandung. Hanya terjemahan gitu. Ini saudara pikir ini biblos? Anda pikir ini biblos? Bukan, ini Al-Quran, bukan biblos. Siapa bilang ini biblos? Ini bukan Al-Quran. Yang Anda pahami barusan itu bukan Al-Quran, itu terjemahan. Jadi apa yang saya Al-Quran ini? Terjemahan Al-Quran. Saya tanya terjemahan Al-Quran. Tidak. Saya tanya kepada Anda yang penyembah Yudas, ya, jangan kemudian Anda itu sok pintar. Al-Quran ini apakah dipahami hanya dengan terjemahan? Jawab. Kalau saya melihat, ya saya pahami dengan terjemahan. Anda kan penyembah Yudas, jadi Anda melihat dari sudut pandang satu itu saja. Ya, itu terjemahan itu saja. Anda kan memahami terjemahan ini salah atau benar? Itu aja yang perlu Anda jawab dulu. Terjemahan ini tidak salah.
Oke, berarti benar kan? Pemahaman Anda terhadap Al-Quran, dengar. Terjemahan ini tidak salah. Dengarkan. Terjemahan ini Anda diturunkan loh kalau Anda tidak mau belajar. Oke, kami gampang tinggal pijak Ya, leher silakan. Anda turun Anda sekarang. Terjemahan ini silakan. tidak. Kalau mau turunkan silakan. Saya kan Ya udah di turunkan atas. host, turunkan. Manusia penyembah Yudas ini Nggak nggak ada sanggup, gunanya Anda, pokok ya. dia nggak mau Oke, belajar. nggak sanggup. Turun. Terima kasih. Bukan nggak Turun, sanggup. mampus. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat jarimu. Itu lebih cocok buatku. Jadi terjemahan ini adalah salah satu disiplin untuk kemudian sampai kepada pendalaman materi ayat suci Al-Quran. Tetapi terjemahan tidak bisa kemudian mewakili cakupan seluruh isi dari suatu ayat Al-Quran. Kenapa? Kudu harus ada ilmu nahwu, kudu harus ada i'rab, balaga, mantik, tafsir, tajwid, dan seterusnya. Ada kurang lebih 17 ilmu yang harus dikuasai oleh penafsir, penerjemah untuk menjelaskan dan menguraikan satu ayat di dalam Al-Quran. Si kucluk penyembah Yudas tadi ingin mengolah ayat Al-Quran dengan satu disiplin pengetahuan, yaitu hanya terjemah. Apa yang terjadi? Kepalanya gepeng, bocor di mana-mana, eksis menyembah Yudas laknatullah. Assalamualaikum. Gak bisa sampai kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina abuya, sahabatku Palopo, barakallahu fik. Jadi tidak akan pernah sampai kepada level pengetahuan sebagaimana umat Islam memahami ayat suci Al-Quran kalau hanya menggunakan terjemah. Sekali lagi nih dicatat nih ucapan Bang Suma. Terjemahan Al-Quran bukan kalamullah. Terjemahan Al-Quran bukan firman Allah. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran adalah upaya manusia untuk bisa mendekati pengetahuannya akan maksud dan tujuan firman Allah. Halo, tes monitor. Hilang Sinyal. suara Gurunda. Sinyal beliau. Kita isi sudah jelas ya host tadi itu. Jadi memang Oten ini jangankan bahasa Al-Quran. Jadi sebenarnya masuk ke bahasa Al-Quran, kita tanya dulu host, apa bedanya utusan dengan pengutus? Nah itu dulu. Jadi jangan kemana-mana dulu. Sepakat Ahi Palopo. Bagaimana? Karena gini, akhi, Al-Quran pun sudah menarasikan bahwa iya benar, itu sinyal mungkin. Tunggu aja, insya Allah beliau naik lagi. Sampai Ya. daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Demikian. Jadi Roh Kudus Gurunda. Jadi Roh Kudus. Aduh. Masih ada Bang Zuma. Masih jadi Roh Kudus. Roh Kudus ini. Kaget. Suaranya ada. Orangnya nggak ada suara, ada kaget Iya, jadinya. suaranya Mana ada. Gurunda? Suara ada, Keren, orangnya hilang. Sinyal lagi nggak bagus ini sinyalnya. Ya, Oten naik Oten. Oten Ini naik Oten. apokripa enggak, kalau enggak saya turun saya biar ada lapak untuk Oten. Gurunda 1. Iya. Oke bang. Oke, assalamualaikum. Naikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si halo naik, si halo. Biar ngelawak dulu, ngelawak. Dan ini jemaat saya. Jemaat saya itu. Wah, habis dapat kantau kau si Loho. Naik lah Bang Loho, naik lah. Naik Bang Loho. Gedein host Bang Zuma gedein.
Biar begitu aja, Dinda. Insya Allah. Oh iya, jadi Gurunda begini Silakan. ya. Di Al-Quran juga sudah sangat jelas bahwa Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim Masya wa Allah. a'lam bihaqqiqatil murad. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya kamu berpikir. Nyaoten, mana paham bahasa Arab, berpikir juga kagak mau, Gurunda. Ya benar, benar. Lanjut Gurunda, lanjut. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Sahabatku. ingat saya? Gimana? Masih ingat saya nggak? Lupa. Ingat. Apokripa. Buya ngacoin aja. Saya mau Masya nambahin Allah. dikit boleh nggak Bang Zuma? Gimana kabar Bang? Sehat? Baik, alhamdulillah. Bang Zuma gimana kabarnya? Silakan. Oke, iya. Baik, seperti biasa. Tetap seperti biasa, semangat 45. Sip, mantap. Oke, saya mau izin sedikit narasi sedikit aja. Iya, gimana Pak? Silakan ditambahin. Oke, jadi satu-satunya kitab di muka bumi ini dari seluruh pemilik kitab di berbagai macam agama, hanya Al-Quran lah yang memperoleh legitimasi langsung dari penerima wahyu, yang memperoleh verifikasi langsung dari penerima wahyu, yang melalui koreksi langsung dari penerima wahyu. Bukan itu aja, terjaga keutuhannya, keasliannya, dan dikalibrasi setiap tahun. Setiap bulan Ramadan Jibril turun untuk mengkalibrasi hafalannya Nabi Muhammad SAW. Dikoreksi lagi. Sallallahu alaihi. Tidak ada kitab lain di muka bumi ini yang seperti Al-Quran. Kalau kita bicara persoalan dengan alat ukur ya, misalnya dengan di sistem alat ukur yang kita pakai, seperti misalkan sigmat lah, meteran lah, atau apalah, mereka akan mendapatkan deviasi di saat setelah beberapa lama, setelah dipakai berkali-kali. Dan cara mengetahuinya adalah dengan kalibrasi, dengan standar yang ada. Nah, Al-Quran itu dijaga keutuhannya. Kalibrasinya adalah dengan cara Jibril turun mengoreksi, mengecek hafalannya Nabi Muhammad SAW di saat bulan Ramadan itu, sehingga tidak akan mungkin salah, tetap terjaga. Ya, saya rasa cukup segitu aja Bang Zuma. Terima kasih. Host naik. Luar biasa, Masya Allah. Ten, ayo naik ten. Oh, luarnya biasa. Izin sedikit host. Maaf Bang Zuma, tadi saya menarik narasi yang Abang bawakan Gurunda ya, tentang 2000 tahun Oten menyembah Yudas. Maksudnya seperti apa ini Gurunda? Menarik sekali nih Gurunda. Saya baru dengar ini. Ya. Yesus itu kan orang suci. Yesus bukanlah penerima suap. Yesus hamba yang suci. Yesus hamba yang soleh. Dia orang muslim yang taat. Dia bukan orang fasik, dan dia bukan pengkhianat, dan lagi-lagi dia bukan manusia terkutuk. Sedangkan yang disalib itu jelas adalah orang yang terkutuk, orang fasik, pengkhianat, yang menyerahkan orang benar untuk dibunuh, kemudian penerima suaf. Itulah yang disalib itu. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Nah, ini catatan Galatia ini muncul belakangan, nyusul. Sementara yang tertulis, terkutuk orang yang mati di atas tiang salib, itu lebih dulu tertulis. Nah, cakupan daripada tertulis ini ternyata yang dikutuk di atas tiang salib ini adalah orang yang makan suap, orang yang dihukum mati karena hukumannya, kejahatannya setara dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22 dan 23.
Jadi yang mati di atas tiang salib pada kejadian itu adalah orang yang terkutuk. Tapi puluhan tahun, ratusan tahun setelahnya digantikah kemudian yang mati di atas tiang salib itu adalah orang suci. Jadi ada pelanjut daripada makhluk yang mengkhianati Yudas. Ada pelanjutnya. Yesus berkata, akulah yang memilih engkau yang 12. Yohanes 6 nomor 70. Dan satu di antaramu adalah iblis. Iblis ini tugasnya apa? Menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Setelah itu, apakah iblis pensiun? Tidak. Dia terus melarkan serangan agar orang percaya bahwa yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Nah, sekarang ada nggak di antara Kristen yang bisa membuktikan secara akurat, secara data, histori, sejarah, catatan yang ada pada masa itu bahwa yang mati itu adalah Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Kecuali hanya menggunakan data-data dari kitab yang muncul setelah kejadian penyaliban itu terjadi. Seperti itu, abangku. Baik. Makanya gini Gurunda, makanya saya teman-teman Kristen kan biasa seperti begini, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya kan begitu. Lah, lalu saya urut-urut, saya buka-buka Bible, ternyata Bapa itu ada di 1 Korintus 4:15. Nah, mungkin kalau saya salah bisa diluruskan. Ini nih mengerikan sekali nih. Betul. Ya. Walaupun beribu pendidik, hanya ada satu Bapakmu, kan gitu, ya kan? Yaitu aku Paulus yang telah menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus, kan gitu. Benar nggak? Betul. Nah, itu dia. Berarti selama ini, jadi kan biasanya narasinya kan sebenarnya begini, akulah yang Yesuslah yang di dalam aku, kan gitu seharusnya ya Gurunda ya. Kristuslah yang di dalam aku, kan kata Paulus. Tapi dia mengatakan akulah yang di dalam Paulus. Mati meja, kan? Mati meja. Lalu ada ayat lagi yang mengatakan iblislah bapakmu. Nah ini nih siapa? Bagaimana ini? Siapa yang pernah mengaku bapak? 1 Korintus 4:15. Yang itu kusangga aku menrasa. Jangan kau menyebut satupun siapapun di atas muka bumi ini sebagai bapak, karena hanya ada satu bapakmu, adalah dia yang ada di langit. Tapi ternyata ada yang mengaku akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4 berapa? 15. Begini Bang Zuma, ini host di samping saya ada pasien dia memang agak ngeyel ya, nanti kalau dia tantrum dan tidak bisa diskusi mendingan tendang saja. Coba disapa host. Dirantai dulu, jangan langsung Bang Titi. Rantainya Sirbin, nggak ada nama. Iya. Kak Sarah. Oh, ganti sama itu ya si Haloho tuh, dia minta naik tuh. Oten juga tuh. Boleh? Apa yang mau tanya? Manusia tak jelas, namanya pun tak ada. Seperti bapaknya Paulus, mamanya Paulus, namanya nggak ada. Ini pengikutnya ikut-ikutan, nggak pakai nama. Mungkin ini host. Mamanya para murid tahu nggak siapa? Mungkin izin dulu. Mungkin host izin. Mungkin tema diganti aja 2000 tahun menyembah Yudas. Jadi biar jelas ini barang ini kan. Betul. Leko, selamatkan siang, Leko. Selamatkan siang, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Nah, kenapa masih ada itu palang di belakang kau itu? Sudah kusuruh turunkan kemarin. Ada kau palopo. Ya. Halo Bang Juma. Si butar-butar, apa kabar? Nah, apa pula si butar-butar si Aloho ini? Oh sorry, saya pikir nanti akan butar-butar. Ngadi-ngadi lu.
Di mana posisi Bang? Kita di Jambi, Bang. Oh di Jambi, Ya, Masya Allah. itu. Syukran El. Bang Palopo Barakallah itu fiq. sahabat saya itu. Itu murid saya, Bang Palopo itu. Oh. Oh gitu. Iya, belum. Sedikit story Bang Loho. Dia ini saudara saya, Burunda, saudara lain ibu, lain bapak dia ini kan. Dia ini sebenarnya sudah mau menjemput kebenaran, cuman masalah warisan doang dengan malas bangun pagi itu aja sebenarnya dia ini. Oh ya. Iya. Jadi kan kalau di Kristen itu Bang, ketika kita mualaf hilang semua kan jatah preman. Nah ini berat dia nih. Bisa sedikit dikasih klik gitu loh. Iya. Silakan, Ya Bang. sekarang dijual aja sekarang, masukkan ke rekening. Habis itu syahadat. Solusi yang bagus itu. Solusi yang bagus Gurunda. Syarat juga boleh nanya nggak, Bang Juma? Ya dengan siapa saya ngomong? Dengan titik. Jelek sekali namanya. Pakai huruf Nggak E aja apa-apa. sekalian. I-nya Nggak pakai E. apa-apa. Nggak apa-apa. Aku mau nanya boleh nggak? Ya saya berdialog Boleh. dengan orang yang saya tidak jelas gimana itu. Ya nggak. Ya gimana? Namanya siapa Om? Titik aja panggil. Wah. Apa masalahnya di situ apa? Emang masalah? Kita emang mau Nggak masalah ini, sih. Kan mau diskusi, bukannya mau ngapa-ngapain. Ya udahlah. Kalau menurut Anda aku itu baik bertanya silakan ya, aja. boleh. Oke, tadi bahas tentang apa namanya? Mualaf. Syahadat. Oke. Iya. Saya mau bertanya, Iya. arti syahadat itu apa? Jelaskan. Persaksian syahadat itu menyaksikan, berikrar, berjanji, ya, berteguh hati. Istilahnya gitu. Iya. Di asyhadu kan itu artinya aku bersaksi. Iya, jadi itu misalnya nih, Iya. nih saya mau mualaf, Iya. misalnya, jadi Iya. saya disuruh bersaksi. Iya. Jadi saya disuruh bersaksi yang tidak saya saksikan itu gimana? Bisa Loh, dijelaskan? Anda tidak menyaksikan diri Anda. Iya, saya kan disuruh bersaksi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu kan saksinya. Yang disuruh Iya. saksi itu, yang disaksikan itu apa? Diri Anda lah yang Anda saksikan. Bukan itu. Kan kita disuruh bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu saksinya. Iya. Anda disuruh menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang Anda saksikan? Iya. Yang diri Anda. Siapa yang menciptakan diri Anda? Anda atau emak Anda? Enggak ada yang menciptakan diri saya. Hah? Mati meja. Enggak ada. Balas ya Nggak anak. ada. Manusia itu bukan menciptakan. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Siapa yang menciptakan diri Anda menurut agama Anda? Ya, Yesus. kalau menurut Mana dalilnya? enggak ada. Mana dalilnya? Manusia itu yang pertama diciptakan Mana dalilnya, itu Yesus? Adam dan Hawa. Dan setelah itu Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Berkembang Siapa yang biaklah. menciptakan? Berkembang biak. Beranak cucu dan bertambah Siapa yang banyaklah. menciptakan? Penuhilah bumi. Nah, Siapa itu. yang menciptakan itu? Kita gak usah lari konteks dulu. Saya mau bertanya. Ya, siapa Saya yang mau menciptakan bersaksi itu? tentang Ya kan. apa? Coba jawab dulu. Saya mau bersaksi Ya Allah, tentang ya apa? Karim. Sementara yang saya saksikan itu tidak ada. Mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, ini bicara sendiri ini. Sekarang begini. Apabila saya mengatakan saya bersaksi bahwa saudara Titi punya akal, bohong tidak saya? Bohong Ya, tidak saya? Yang kamu Saya tanya dulu. Kamu saksikan itu apa? Ini Mas, itu bukan, itu beda konteks. Saya Ini bersaksi kita bahwa bicara kamu tentang berakal. Aku bersaksi tiada Tuhan Saya selain tanya Allah dan dulu, Muhammad. saya tanya Dan dulu, Muhammad saya adalah tanya, utusan saya Allah. tanya Dari dulu. mana saya tahu Muhammad Saya itu tanya utusan dulu. Allah?
Saya tanya dulu. Saya tanya dulu sama Anda. Iya. Orang yang bertanya itu adalah orang yang ingin mengetahui sesuatu. Seorang guru ketika membimbing seorang muridnya, terkadang wawasan seorang murid itu dibuka dengan cara pola bertanya kembali. Sekarang saya tanya, apakah Anda punya akal? Kita nggak usah ke situ dulu. Saya kan bertanya konteksnya. Mulai bingung kan? Bingung kan ente kan? Saya tanya lagi. Apakah Anda punya akal? Iya, kita dipaksa untuk bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Saya tanya dulu. Saya akan menjelaskan, Bung. Saya akan menjelaskan secara terinci sedetail-detailnya tentang syahadat. Tapi saya ingin merangsang otak Anda berfungsi dulu. Percuma saya berbicara tentang syahadat kalau lawan bicara saya ini batu, percuma habisin waktu saya. Makanya saya tanya, apakah saudara percaya Anda punya akal? Gak usah menjebak, itu beda konteks. Bang Zuma ini orang nggak layak berdialog dengan Bang Zuma. Sebentar, saya kan bertanya. Host turunin aja kotoran ini, host. Dia gak bisa gitu. Kok takut sih? Saya bertanya sederhana loh. Saya ingin dengarkan saya. Saudaraku dengarkan. Dengarkan saya monyet, diam, stupid, diam. Kamu bertanya, aku guru di sini, ngerti kau? Jawab aja. Seorang anak TK ketika masuk dalam kelas, diam. Kalau mau belajar diam. Seorang murid ketika masuk ke dalam kelas TK, tidak boleh diajarin materi yang terlalu tinggi. Diajari dulu materi pelan-pelan. 1 tambah 1 sama dengan 7. 7 tambah 7 sama dengan 12. 7 tambah 5 sama dengan 6. 6 tambah 1 sama dengan 30. Diajarin dulu. Dibenarkan dulu logikanya. Dibenarkan dulu pola pikirnya, ditenangkan dulu akal sehatnya, baru masuk ke materi lanjutan. Ente bertanya tentang Khalik. Al-Quran menyatakan dengan jelas Khaliqu kulli syai. Khaliqu kulli syai artinya dialah yang menciptakan segala sesuatu. Nah sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Anda punya akal? Punya Bang Suma? Bisa tunjukkan ke saya? Bisa tunjukkan akal Anda ke saya? Karena yang Anda katakan ada, nanti setelah mata Anda melihatnya. Bisakah Anda menunjukkan akal Anda kepada saya? Tidak bisa Bang Suma. Apakah boleh saya mengatakan kamu tidak punya akal karena kamu tidak bisa menunjukkan akalmu? Bisa. Boleh saya menarik kesimpulan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada. Yang dipersaksikan umat Islam itu tak ada. Kenapa? Karena mataku tak mampu melihatnya. Ya sudah, kamu mampu melihat akalmu? Tak bisa Bang Suma. Kalau begitu kamu tidak punya akal. Betul? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Sebentar saya jawab. Ini saya kan bertanya, apakah Anda punya akal? Sebentar. Iya, saya jawab dulu. Apakah Anda punya akal? Jawab. Oke, sebentar saya jawab ya, jangan dipotong. Oke. Saya kan awalnya bertanya, saya disuruh bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saya disuruh bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Betul sekali. Mengapa saya dipaksa untuk bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan? Tidak ada yang maksa. Yang maksa kamu siapa? Yang maksa kamu siapa? Iya. Yang maksa kamu siapa? Ini kan tadi bisa yang maksa kamu siapa? Tentang syahadat. Iya. Orang yang baru masuk Islam itu disuruh syahadat, dipaksa bersaksi. Betul sekali. Oke. Yang kamu maksud disaksikan itu harus dengan mata gitu? Iyalah, saksi mata. Contoh. Apakah saya tanya samamu nih. Kamu dipegang kepalanya, habis itu diancam pedang samurai di lehermu. Sabar dulu. Ini cara saya mengobati orang sakit memang kayak gitu. Lehermu dipegang, tangan kirimu dan tangan kananmu dipegang. Habis itu pedang di lehermu. Habis itu kamu ditanya, apakah kamu bersaksi bahwa gula itu manis? Apa yang Anda katakan pada saat itu? Jawab saya. Karena saya pernah merasakannya. Iya, karena saya pernah merasakannya. Saya tanya sama saudara,
tangan kiri Anda dipegang, tangan kanan Anda dipegang, kepala Anda dipegang, samurai di leher. Habis itu Anda ditanya, Iya, saya apakah bersaksi. ente sungguh-sungguh bersaksi bahwa gula itu manis? Apa jawaban saudara? Iya benar, karena saya merasakannya. Apa yang Anda katakan? Manis atau pahit? Iya, manis. Saya tanya, sebelum gigimu kupingmu saya gigit. Saya tanya, kamu mengatakan apa? Saya bersaksi gula itu manis, betul? Iya. Betul? Betul, betul. Betul atau tidak? Kenapa kamu mempersaksikan sementara kamu tidak bisa melihat rasa manis itu? Kenapa kamu mengatakan kamu bersaksi sementara kamu tidak bisa melihat rasa manis itu? Oke, udah ya. Oke, sabar ya. Ini saya bertanya tentang Muhammad loh, Muhammad. Muhammad ini tidak pernah ada. Kenapa saya disuruh bersaksi? Udah paham sampai di sini? Bisa naik level? Ente sudah bisa naik kelas? Tadi Anda disuruh bersaksi tentang rasa manis, ente bisa tunjukkan rasa manis itu kayak mana? Bisa Anda tunjukkan? Ini konteksnya masalahnya Muhammad. Bukan manis, bukan gula. Sabar dulu, sabar Kamu dulu. paham nggak ya? Kamu Dengarkan paham nggak apa perkataan yang saya. kamu omongkan? Dengarkan saya. Saya akan menguraikan secara terinci tentang syahadatain. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Saya akan tamatkan Anda waktu saya hibahkan hari ini sampai pukul 5 sore di sini untuk mengajarkan Anda. Tapi step by step saya ingin merangsang otak Anda supaya berfungsi dulu. Tadi tangan Anda dipegang kiri kanan, leher Anda dipegang, kemudian diancam samurai. Anda disuruh bersaksi. Apakah ente bersaksi bahwa gula itu manis? Anda mengatakan ya. Kenapa Anda bersaksi bahwa gula itu manis? Tolong tunjukkan manis itu wujudnya, aku ingin tahu. Kamu tidak pernah melihat rasa manis. Kenapa kamu bersaksi manis itu ada? Tolong tunjukkan. Manis itu mana? Tunjukkan ke saya. Wujudnya kayak mana tuh si manis? Iya, Manis. Jangan kau lihat Pak Bom Bom, lihat bibirnya kau bilang Pak Bom Bom manis. Jangan. Iya, kita langsung ke konteks. Saya tanya kepada saudara. Ya, Anda mengatakan manis, Anda bersaksi manis itu ada. Sekarang saya balik. Tolong tunjukkan manis itu mana kepada saya. Saya ingin tahu, saya ingin lihat. Silakan. Ini yang nggak nyambung siapa ya? Masa Muhammad disamakan dengan manis? Bingung nih Bukan. Kita disuruh bersaksi loh. Bingung nih rasa manis yang kamu kecam setiap saat, rasa manis yang kau rasakan setiap saat, dengan mata rasa manis yang setiap saat kamu kecam, setiap hari kamu enyam, setiap saat kamu jilat, setiap hari kamu rasakan. Kamu tak mampu menunjukkan kepada saya apakah bukti bahwa manis itu nggak ada? Melihat kamera, lihat foto Bang Suma, pasti kau akan mengatakan, Bang Suma, aduhai begitu manisnya di kau. Bisakah kau menunjukkan rasa manis itu yang ada pada Suma? Tak bisa. Kenapa kamu bersaksi? Apakah ente pembohong? Aku bersaksi manis itu ada. Tunjukkan kepada saya. Pingin tahu manis itu kayak mana? Nggak bisa bang, kecuali lidahmu menjulur kemana-mana. Ini manis bang. Ini manis bang. Gimana itu? Kamu cuma menjulur kayak pararang. Yang saya minta, tolong berikan bukti manis itu ada. Itu beda. Manis dengan Muhammad itu beda ya. Itu beda. Kita disuruh bersaksi. Tunggu. Anda bersaksi barusan. Dengarkan. Muhammad adalah utusan Allah. Oke. Gimana? Saya tidak pernah menyaksikan, Anda bersaksi. tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Saya juga tidak pernah melihat rasa manis. Saya juga tidak pernah melihat rasa manis. Kamu pernah melihat rasa manis? Tapi pernah merasakan. Merasakan bukan melihat. Benar. Dengar, saya catat ya. Emang Muhammad dirasakan? Saya catat ya. Kamu mengatakan, saya catat ya. Kamu mengatakan saya merasakan. Oke? Kamu mengatakan saya merasakan. Oke. Nah, sekarang kita berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Saya tanya kepada saudara, apakah udara ini diciptakan oleh negara kita, keluarga kita, bangsa kita, suku kita, atau Tuhan yang menciptakan? Enggak nyambung. Ini soal Muhammad loh, bukan tentang Tuhan. Saya tanya oksigen, Allah dulu kan syahadatain kan, bersaksi tiada Tuhan. Saya tanya dulu, apakah kamu merasakan oksigen yang kamu hirup itu bukan ciptaan negara, bukan ciptaan PBB, bukan ciptaan emak bapak kita? Kamu rasakan nggak?
Enggak, kalau kita di Kristen itu percaya bukan bersaksi. Kamu rasakan tidak? Kami tidak mau menjadi umat pendusta. Kamu tidak Kami merasakan. percaya, Kamu tidak merasakan oksigen. Kamu tidak merasakan. Suaranya hilang, Bang Zuma. Ini pasien saya, ini orang sakit, ini nggak bisa diskusi, dia penghujat dia. Kasihan suara Bang Zuma, host. Ya, Beliau penjelasannya tak masuk akal. Penghujat beliau dia orangnya. dari gunung. Di mana sedang saya di gunung. menghujatnya? Coba jawab, di mana saya menghujatnya? Saya kan Nggak ada bertanya. akalnya dia ini, Bang. Nggak ada Nggak ada akalnya. akal atau beliau. menghujat? Nggak ada akal. atau menghujat? Titik, Nggak, gini kamu aja, tuh izin. bertanya, titik kamu bertanya, pengennya dijawab dengan kemauan kamu. Iya, karena jawabannya tidak nyambung. Dengar dulu. Maunya dijawab dengan kemauan kamu, tapi kalau diterangkan bagaimana keyakinan Islam itu, kamu ndak bakal nyambung. Ujung-ujungnya kamu hanya menghujat, begitu. Enggak diilustrasikan kepada gula. Enggak ada berbelok-belok dari sahadat. Kamu ujung-ujungnya ke Nabi Apakah kamu Muhammad. pernah merasakannya? Iya. Saya bertanya, saya disuruh bersaksi. Titik, saya tanya kamu. Saya tanya kamu di saat apa, Gabriel Dek? Apa, Dek? menyampaikan firman kepada Maria, mengatakan bahwa Maria akan hamil. Siapa saksinya? Saya bertanya, Para di gembala. saat Gabriel menyampaikan firman kepada Maria bahwa dia akan hamil, siapa saksinya? Para gembala. Para gembala, mana datanya para gembala saksinya? Silakan. Oke, hari ini Jangan-jangan telah Maria lahir- mengambil anak setan, ya kan? Hari ini telah lahir. Jangan-jangan bagi Maria juru selamat. mengandung anak setan. Di itu- mana datanya para gembala Itu saksinya? para Silakan. gembala di Lukas. Di Lukas Mana 2. datanya? Di mana Lukas datanya? 2:11. Lukas 2:11. Nah, buka apa isinya? Ya udah baca sendiri sana. Itu saksi, kalau Muhammad nggak ada saksi di Buero. Udah jauh ngaco. Jumpa ini. Saksi lagi tuh. Hujan deras. Saya kembali bertanya, suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran, Bang, kedengaran. Kedengaran. Apakah kamu, saudara Titi, dengarkan saya? Apakah kamu menyaksikan Merah Bagus, lagi Bang. sinyalnya. Itu lagi ya, untuk Hujan di sana itu. statement kamu Makanya tolong jangan diubah. pakai smartphone. Pada saat bersaksi, orang yang mau masuk Islam Host, turunkan tidak aja, host, pernah turunkan, dipaksa. lebih aman. Ganti sama Oten yang bisa Beri diskusi. diri Dia penghujat, Boleh, dia boleh. penghujat. Bagus itu Apa yang saya diturunkan aja. hujat? Kalau Apa yang saya ujung-ujungnya hujat? Saya bertanya loh. Orang sakit ini. Nggak bisa dijawab, masa dibilang penghujat? Ini parah nih Islam nih. Ya, baca aja sahadat Nisea isinya statement apa. kamu itu harus kamu robah. Nggak pernah namanya Islam orang yang masuk Islam dipaksa untuk bersahadat. Rubah Itu itu, aku statement bersaksi. kamu yang tadi nggak pernah dipaksa. Itu Jangan aku bersaksi itu bertahan apa? dengan statement kamu yang Ya, kayak begitu. iya. Sebentar Bunda, sebentar. bersaksi Kalau loh. gitu gini, kalau teman Kristen ini harus ditanya balik. Saudara Udah. Titi, apakah Makanya Anda kalau nggak bisa menjawab dengar begitu. dulu, dengar Begitu kalian dulu, itu. dengar Jawab dulu. aja, yang pertanyaan saya jawab aja. Apakah kamu mau bersaksi tentang Roh Kudus itu ada? Enggak ada, kami tidak bersaksi, kami percaya, kami beriman. Jawab dulu. Kami percaya bukan bersaksi. Kenapa kamu percaya? Kamu nggak pernah lihat? Percaya bohong kau? Ya kami beriman. Itu artinya iman. Ya sama, kami juga beriman. Oh. Itu ya kalian bersaksi bukan percaya. Kenapa kau percaya? Kau tidak pernah lihat. Kalian tuh saksi dusta bukan percaya, bukan beriman. Kenapa kau percaya? Berarti kepercayaanmu itu dusta. Iya itu beriman namanya, bukan Lah bersaksi. kami juga beriman. Apa salahnya? Iya beriman dusta namanya Nah, itu. kau juga beriman dusta. Kau tidak. Beriman, bersaksi dusta. beriman kalau hanya beriman tanpa Sebentar, Bunda. Ini orang ini harus diginiin. Kau percaya bahwa Roh Kudus itu ada, sementara kau tidak pernah melihat. Apa yang kau percaya? Iya kami beriman. Nah, kami juga beriman. Selesai apa? Iya, saksi dusta, tak pernah melihat, tak pernah mendengar. Kenapa kau percaya bahwa Roh Kudus itu ada? Kenapa tidak aku Bodoh percaya? betul Kenapa kau harus tanya. aku percaya? Itu kau jawab. Udah, Oke. kalian ini nggak ada yang nyambung Oke. semua. Suara saya kedengaran? Ya, Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bang. Aku bersaksi suara Jumal kedengaran. Oke.
saudara. Ya, aku bersaksi suara Juma kedengaran. Nah, sekarang begini, apakah kamu menyaksikan alam semesta ini? Yang alam semesta ya adalah orang ateis pun percaya demikian. Kamu menyaksikan, orang ateis pun percaya kamu demikian. menyaksikan alam. Kamu mengakui? Iya, karena saya melihat. Ini kenapa nih jaringan? Atau ganti yang lain aja nggak bisa nggak nih ganti yang lain? Otakmu dulu yang dibenerin. Ada yang bisa nyambung nggak di sini? Nah, begini maksud Bang Suma, izin Bang Suma, signalnya hilang. Sebelum kamu diskusi sama Bang Suma, tolong otak diluruskan ya. Iya, diluruskan dulu otakmu. Saya sudah bersaksi mendengar suara Juma, itu yang saya dengar. Itu namanya saksi. Nah, terus? Ya udah, saya bersaksi. Apakah sesuatu yang kita bersaksi harus ada? Ya benar, kalau kita di sidang apa? Saksi mata. Apakah saksi ahli melihat kejadian? Iya, jelas. Dongo, saksi ahli melihat kejadian. Saksi Di mana mata kau belajar? itu. Saksi. Itu Saksi namanya ahli apakah melihat kejadian? Iya, saksi mendengar, saksi melihat. ahli. Itu namanya saksi mata. Dengar dulu. Saksi pendengar. Kamu ada dari mana, Titik? Kamu ada dari mana? Kamu ada dari mana? Ya dari orang tua saya. Dari mana kamu tahu? Emang kamu bersaksi waktu itu? Emang kamu saksikan bapak mama kau bikin kau? Dari mana kau tahu? Jangan-jangan kau anak yang dipungut dari tempat sampah? Enggak. Ih, dari mana kau tahu bapak mama kau lagi bikin kau? Dari mana kau tahu? Itu memang pasti suatu terjadi. Memang kalau pasti begitu terjadi. Nabi Muhammad juga itu sudah diceritakannya kepada istrinya Khadijah bahwa dia melihat daripada Jibril. Ya sama dengan kau, Bahlul. Kau tidak tahu asalmu dari mana karena kau tidak menyaksikan bapak mama kau lagi buat kau. Ih, dasar tolol banget lu. Manusia itu dari mana kau tahu? Kau jangan-jangan kau anak pungut. Jangan-jangan bapak kau bukan itu. Kan kita nggak tahu mama kau berhubungan sama siapa. Manusia anak tetangga, Bunda. berasal dari ayah dan ibu. Iya, jangan-jangan anak tetangga. Tanpa kita lihat, Bapaknya lagi tanpa kita bercinta dengar, ya kita kan. pasti berasal Mamanya dari ayah dan ibu bercinta kita. sama orang lain ya kan. Udah, nggak bisa jawab. Coba tanya dulu mama kau siapa bapak kau. Coba tanya. Ya, oke. Iya. Nggak bisa menjawab. Iya. Ustaz Hanafi tolong dinaikkan host. Ya untuk Ibu Prima hari ini ya, saya izin turun dulu ya. Ini nggak ada yang bisa menjawab nih. Jawab dulu. Kamu dari mana? Jawab dulu. Jangan turun. Kabur. Giliran gua kabur, monyet. Gua menanya giliran gua kabur. Gua kan nanya, lu tuh dari mana? Jangan-jangan bapak lu bapak tetangga, mama lu main sama tetangga. Emang lu menyaksikan, lu lagi dibuat. Diam dulu Farel. Orang lagi diam dulu Farel. Kok gak gue turunin? Gue suruh diam. Gue lagi nanya siapa yang nyaksikan. Bapak mama lu tuh lagi berbuat lu, siapa yang nyaksikan? Emang lu dadakan kagak? Jangan-jangan mak lu lagi main sama tetangga. Baluap gue nanya malah lu kabur. Mungkin gini. Ya tanya dulu ya. Ya, mungkin begini blokir. Dia mau bertanya, ayah ibu kenapa nggak ngundang saya waktu menikah? Nah gitu dia tuh. Ya, coba tanya bapak lu ya, mamamu tanya ya, mamamu tanya. Aku tuh anak siapa? Aku soalnya meragukan. Ada yang nanya, Mak, katanya bapakku bukan itu. Soalnya aku tidak menyaksikan waktu aku dibuat, gitu ya. Bodoh kali, saksi aja pun tak tahu. Ini host minta tolong ada Ustadz Hanafi di bawah. Dia nggak ada minta naik, Bang Apriklipa. Nggak minta naik. Udah Ustadz Hanafi. Tidak minta naik. Coba Ustadz Hanafi tolong bikin permintaan naik, Ustadz. Kalau kita bandingin aja sama konsep kredo Nikeanya mereka, itu kan sama pengakuan keimanan. Syahadat sama juga pengakuan keimanan.
dan mereka mau memerintahkan Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Waalaikumsalam. Ya. Mana sehat abangku? Insyaallah. Suaranya cuman suaranya lagi terkendala kayaknya, lagi hujan ngelek-ngelek di bawah. Ya. Hujan deras. Iya. Maksud saya Jadi, begini. saya akan jawab gini Farel, dengarkan dulu. Ini saya jawab pelan-pelan Farel. Sabar dulu. Dengar Boleh, saya dulu. silakan. Ini ngomong tentang agama. Jadi kalau Siap. bapak-bapak, ibu-ibu, maksudnya omong tentang begini, kita bagaimana anak-anak di bawahnya? Bagaimana sudah? Kenapa? Ya. Karena kalian mengajarkan yang tidak jelas semua ini tentang omong-omong yang begini. Begitu Bapak. Oke, khutbahnya kelar ya. Nanti di gereja aja Farel ya. Kita lagi mau jelaskan. Nanti kamu di gereja aja. Kita akan jelaskan teman kamu yang tadi. Ambil kesimpulan Ya. itu salah. Syahadat Itu orang ambil muslim itu kesimpulan tidak salah. logis karena menyatakan menyaksikan sesuatu tapi tidak pernah melihatnya. Jawabannya teman-teman, hanya dengan orang-orang yang dengan gangguan jiwa saja yang hanya percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung karena kita diberikan oleh Allah itu panca indera. Selain penglihatan, kita juga punya pendengaran, punya pengecap, punya perasa, dan bahkan kita diberikan akal. Yang mana semua kelengkapan yang diberikan oleh Allah, ya, kita bisa rasakan guna untuk mengakses informasi, mengetahui bahwa ini adalah benar-benar tidak benar. Benar atau tidak, itu semua panca indera, teman-teman. Lebih kuat daripada yang dilihat saja panca inderanya. Misalnya apa? Kita bisa mengetahui benda ini panas bukan dengan apa yang kita lihat, tapi berupa api itu kita rasa dengan rasa, namanya indera perasa. Kedua, di dunia ini banyak sekali hal yang kita yakini tanpa pernah kita bisa saksikan. Jika syarat sesuatu meyakinkan itu harus disaksikan, maka akan begitu banyak hal yang kita tolak. Kita menyaksikan matahari itu sangat panas, lebih panas daripada bara api. Meskipun kita tidak pernah menyaksikan langsung bagaimana kobaran api yang ada di matahari sana. Ketiga, dalam beberapa kondisi akal itu bisa menjadikan saksi yang lebih kuat bahkan daripada penglihatan. Contoh, ada kursi. Akal akan menyaksikan kursi ini pasti ada pembuatnya. Maka ketika seseorang menolak, ya, mengatakan kursi ini ada pembuatnya hanya karena dia tidak pernah melihat si pembuatnya, itu tidak akan bisa kita terima. Kenapa? Ya, kita, teman-teman, ada sesuatu yang ada tanpa ada mengatakan. Nggak mungkin ada kursi tapi tidak ada pembuatnya. Itu. Makanya di dalam Al-Quran selalu ada kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kau tidak gunakan akal kamu? Kenapa kamu tidak mau berpikir, kata Al-Quran? Ya, teman-teman, yang keempat, banyak hal di dunia ini yang diyakini dan ditetapkan bukan berdasarkan penglihatan, tetapi dengan indera yang lain, termasuk dengan ilmu. Misalnya tentang hari ini hari Minggu, maka besok hari Senin. Teman-teman, penglihatan mana yang bisa mengidentifikasi ini hari Senin, apa bedanya dengan hari Minggu dan hari Sabtu? Itu semuanya adalah hal yang diketahui secara pasti dengan cara diilmui, bukan dengan cara dilihat atau disaksikan. Kelima, yang namanya kesaksian itu bukan hanya bagi orang yang melihat, tetapi orang yang mengetahui tentang sesuatu tersebut. Sehingga dalam pengadilan seorang hakim itu bukan hanya mempertimbangkan saksi mata, tetapi juga perlu saksi ahli namanya. Yang keenam, arti syahadat itu bukan hanya kesaksian atau penyaksian, tapi juga makna lainnya adalah ihbar wal i'dam, artinya mengabarkan dan mengumumkan. Artinya, ketika seseorang bersyahadat, dia mengabarkan dan mengumumkan keislamannya. Nah, teman-teman, bahaya sekali ketika kita tidak mengetahui sesuatu secara definisi bahasa, maka secara istilah dia nggak tahu, kemudian kita menyimpulkan hukum atas sesuatu tersebut. Sangat bahaya, teman-teman. Ketujuh, makna syahadat lainnya adalah dia seperti sumpah, yang mana seorang muslim ketika dia mengikrarkan syahadat, dia bersumpah, berjanji akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, sumpah prajurit, sumpah jabatan, dan lain-lain. Ya. Kedelapan, banyak hal di dunia ini yang sangat kita yakini tanpa kita pernah melihatnya. Coba orang mengatakan begini, tadi sudah disebutkan seperti, kamu anak siapa? Lalu dijawab, ini ibu saya, ini bapak saya.
kemudian kita bantah, mana buktinya kamu bisa melihat ketika ibu kamu membuat kamu. Nah, dari sisi ini kita ketahui bahwa kita meyakini sesuatu tidak harus dengan penglihatan dan tahu siapa pembuatnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Makanya belajar, berpikir panca indera kita bukan penglihatan, tapi ada perasa dan lain-lain. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Lanjut. Saya tambahin dikit Ustaz. Jadi dia kan bilang luar biasa. Yang tidak kelihatan percaya. Lanjut. Biasa. Masya Allah. Lanjut. Saya tambahin dikit ya. Dia nggak sadar kalau di syahadat niscayanya sendiri juga ada kata-kata yang gitu. Pencipta langit dan bumi segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu ada di syahadat niscayanya mereka. Nah ini mereka kok mau belok-belokin. Baca dulu lah. Punyanya mereka tahu sendiri apa. Oke lanjut aja. Lanjut Bang Suma. Di dalam Yohanes 20 nomor 29, Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, tapi percaya. Itu satu. Kemudian yang kedua, Matius 10 nomor 32. Setiap orang yang mengakui, dalam bahasa Yunani mengakui ini disebutkan dengan kata homologeo. Homologeo itu artinya mempersaksikan, mengikrarkan, mengakui. Aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Tuhanku yang ada di langit. Jadi hari ini orang-orang Kristen tidak pernah kemudian melihat Yesus, tapi hari ini mereka dituntut mengakui tentang keberadaan Yesus. Artinya mereka dituntut untuk bersaksi bahwa Yesus itu ada. Setiap orang yang bersaksikan, mempersaksikan, mengakui homologeo di hadapan kemudian semua manusia, kata Yesus, aku juga akan mempersaksikan mereka di hadapan Tuhanku di langit. Nah, ini Masya Allah, kalau sudah turun tangan Ustadz kita Muhammad Hanafi, semuanya udah tuntas, tas. Logika kena, panca indera kena, semuanya kena, unsur dari keilmuan mantiknya kena. Ditambah lagi ajaran Yesusnya sendiri yang mengakui, mempersaksikan dirinya. Setiap orang yang mempersaksikan aku di depan manusia, aku juga akan mempersaksikannya di hadapan Tuhanku di surga. Arti dari ini bahwa ketika kemudian alam semesta ini ada, tapi Tuhannya pencipta bagi umat Islam yakin leper terakhirnya adalah iman. Kami yakin kemudian beriman, yakin alam semesta ini tak akan mungkin kemudian ada tanpa yang menciptakan. Maka meskipun kami tak melihat dengan mata, kami bersaksi dengan kepenuhan keyakinan, dengan kepenuhan dan keteguhan hati, bersumpah di hadapan Allah bahwa dialah Tuhan pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain. Meskipun kami tak melihatnya, tapi kami hakul yakin akal kami tak mampu melihat, yakin mempersaksikan dengan seyakin-yakinnya. Kami berakal, tetapi siapapun orang waras akan mengakui manis rasanya itu ada. Kemudian Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ya'inal anfaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqa awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru yang ada dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu tidak cukup bagi kalian bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala. Bersih itu adalah bohong, bukan kayak begitu. Justru itu menjelaskan inna tutiru manita wa zikra wa khasyid.
rahib. Hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan tersebut dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Allah yang Maha Pengasih tersebut. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi Allah memang tak bisa dilihat. Mata kita punya keterbatasan, sementara Allah tidak memiliki keterbatasan. Saya sangat menarik ya, saya sangat tertarik dengan penjelasan Ustadz saya tadi, Ustadz Al-Mukarram Muhammad Hanafi, ketika beliau mengatakan kursi, sesuatu di alam semesta ini bisa kemudian kita tahu, bisa kemudian kita pahami, bisa kemudian kita tadabburi dengan melihat mata, tapi akal yang menentukan objek kebenarannya. Kursi, tidak mungkin sebuah kursi bisa menjadi sebuah tanpa ada yang membuatnya. Karena manusia yang lemah akal tak melihat tukang yang membuat kursi ini, maka kesimpulan dari penolakan kesahadat umat Islam, dia mengatakan bohong kalau ada yang berkata kursi ini telah dibuat oleh seseorang. Bohong. Kenapa bohong? Karena saya tidak melihat ada orang yang membuat kursi tersebut. Dengan demikian dia akan mengatakan bohong kalau saya ini adalah anak dari emak dan bapak aku. Kenapa? Aku tak menyaksikan bapakku dengan emakku perang-perangan. Itu namanya alias bahlul, mengukur satu hanya dengan pandangan. Begitu dia kena penyakit penuh, yang diserang adalah biji matanya, hilang putihnya jadi panus semua, maka dia makan ini. Kan aku tak percaya kalau aku ini ada. Kenapa rupanya kau sudah gitu? Karena aku tak melihat apa-apa. Bahlul. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya orang-orang sabar dulu. Iya. Kenapa Lul? Kenapa Lul? Iya, kenapa Lul? Kamu bilang ini kan sudah tentang tidak. Iya. Nah, ada yang pernah bersaksi tidak? Suara saya putus-putus, suaramu juga putus-putus. Gimana? Bisa diulang? Ya. Nampaknya bersaksi. Nah, sekarang kupnya Allah itu sudah ada yang bersaksi tidak tentang itu semua? Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu iman kami. Sekarang saya tanya, ada yang bersaksi tidak tentang itu semua? Kami memperhatikan alam semesta ini ada, berarti kamu memperhatikan penciptanya ada. Bagaimana kau alam berkata, semesta ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, bagaimana kau berkata? Saya mempersaksikan alam semesta ini. Yang saya percaya, saya mengakui, saya berikrar alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Meskipun saya tak melihat Tuhan tersebut, tapi saya berani bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah pencipta langit dan bumi ini. Kau berani bersaksi tapi tidak ada yang bersaksi tentang itu semua. Sabar dulu, kau berani bersaksi tapi tidak ada yang bersaksi tentang itu semua. Kenapa bisa? Ada yang bersaksi tidak? Jadi alam semesta kau bilang kamu bersaksi, tetapi saya bertanya, saya mempersaksikan, saya bersaksi. Mau sampai Anda gorok leher saya pun saya akan mengatakan saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Lu mau apa? Lu mau apa? Kau mau gorok leher saya, kau mau tembak saya akan tetap mengatakan saya bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lu mau apa? Nah, sekarang kamu percaya tidak
bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan? Iya. Ya Allah ya Karim, kenapa jaringan saya kayak gini kali? Oke, saya bantu. Ya Rob. Bantu Bang Zuma. Lagi posisi Farel juga putus-putus. Ya, silakan. Farel, arti syahadat itu bukan hanya kesaksian atau Siap. penyaksian, tetapi makna lain daripada syahadat adalah ihbar wal i'lam. Ihbar wal i'lam itu adalah mengabarkan dan mengumumkan. Artinya ketika seseorang bersyahadat, dia mengkabarkan dan mengumumkan keislamannya. Farel, secara definisi bahaya ini akan bahaya kalau kamu nggak punya pengetahuan tentang itu, sangat bahaya Farel. Maka saya bilang, orang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Karena kita diberi oleh Allah panca indera, selain penglihatan, kita juga punya pendengaran, punya pengecap, punya perasa, dan bahkan kita diberikan akal. Faham? Adalah kufar, kami tegas kepada orang-orang yang kafir, yang tahu kebenaran tapi dia menutupi kebenaran itu. Itulah kami. Suara kamu putus-putus Farel, percuma kamu ngomong apapun, nggak nyambung kita Farel. Suara kamu putus-putus, paham? Cari dulu sinyal yang bagus. Yang saya Komal itu kamu Yang cari saya dulu tanya, di Komal kesaksian ini. itu ada atau Suara tidak? kamu putus-putus Farel, nggak jelas. Sesuai dengan akal kamu, nggak jelas. Cari dulu kamu itu sinyal yang benar Farel. Farel, Rel, kalau kamu melihat kursi seperti contoh yang disampaikan tadi guru saya, kamu melihat kursi, lalu kamu tidak melihat yang membuat kursinya. Bohong tidak kalau kamu mengatakan bahwa saya bersaksi bahwa ada orang yang membuat kursi ini. Bohong tidak kamu? Rel, tentang kau sendiri yang kau bilang tadi. Kau bilang saya bersaksi. Kau bilang saya bersaksi tentang hari ini. Rel, aku tanya samamu, Rel. Rel, kecepatan mulut itu jangan melebihi kecepatan akal. Kecepatan mulut jangan melebihi kecepatan akal, karena hanya orang gila yang ngomong tanpa berakal. Saya tanyamu, Rel, saya tanya kamu Rel, kamu melihat meja, tapi kamu tidak melihat yang membuatnya. Apakah bohong ketika kamu mengatakan aku bersaksi bahwa meja ini dibuat oleh seseorang? Kamu bohong nggak itu?
Kamu bohong enggak ketika kamu mengatakan kamu bersaksi, kamu meyakini? Aduh, udah turunkan aja ini host. Suaranya pun enggak putus-putus Dia pun. suaranya nggak jelas, sesuai dengan akalnya nggak masuk. Suruh nyari sesuai dengan agamanya nggak turun. jelas. Kamu ke gereja colok pantatnya pendeta, habis itu jilat tanganmu. Jadi setiap kita mengobati pasien, kalau pasiennya itu tidak bisa sembuh, kasih kata-kata mutiara seperti itu. Lain kali Oten yang mau naik ke pohon dulu atau ke atap rumah dulu ya, biar sinyalnya jelas. Jangan ditinggal akalnya gitu loh. Kalau naik itu bawa otak atau bawa akal lah gitu ya. Jadi gini Bang Suma, jadi mereka membedakan Iya. saya dengan kesaksian. Padahal kesaksian itu adalah penekanan ya, yang lebih meyakinkan gitu kan. Nah, itu kan kesaksian. Nah, ketika kita bersaksi berarti kita percaya. Lalu bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita tidak percaya? Betul kata Ustaz Muhammad tadi bahwa apakah saksi ahli itu melihat kejadian? Kan tidak. Berdasarkan ilmu yang mereka dapat, mereka bisa memastikan bahwa hal itu benar. Kan begitu. Contoh, hakim itu bagaimana dia memutuskan sesuatu yang dia tidak lihat? Akan begitu. Hakim itu dari hasil kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan, hakim menyatakan, oh iya ini pernah terjadi. Nah, kan begitu. Mungkin begitu ya Bang Suma ya, Ustadz ya. Nah ini Oten ini. Makanya banyak hal di dunia ini teman-teman yang diyakini. Jadi banyak hal teman-teman. Kalau jika syarat sesuatu yang meyakinkan itu harus disaksikan, maka akan begitu banyak hal yang kita tolak. Kalau memang itu harus dengan penyaksian, ya. Jadi teman-teman, bahkan banyak hal di dunia ini yang diyakini, ya, dan ditetapkan bukan berdasarkan penglihatan, tapi dengan indera yang lain, termasuk dengan ilmu, ya. Misalnya tadi saya bilang ini hari Minggu, besok hari Senin, Selasa dan seterusnya. Nah, penglihatan mana yang bisa mengidentifikasi ini hari Senin apa bedanya dengan hari Minggu? Nah, inilah perlunya yang namanya panca indera dengan ilmu tadi. Ya, maka itulah dengan cara diilmui, teman-teman. Bahkan saya bilang tadi arti syahadat itu bukan hanya kesaksian atau penyaksian, tetapi makna lain daripada syahadat adalah ihbar wal i'lam, mengabarkan atau mengumumkan. Jadi artinya teman-teman, ketika seseorang bersyahadat, dia mengabarkan dan mengumumkan keislamannya. Nah teman-teman, bahaya sekali ketika kita tidak mengetahui sesuatu itu secara definisi bahasa, secara istilah, kemudian kita menyimpulkan hukum atas sesuatu tersebut, gitu loh. Nah makanya teman-teman, makna syahadat lainnya adalah dia seperti sumpah, yang mana seorang muslim ketika dia mengikrarkan syahadat, dia itu bersumpah teman-teman, berjanji akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, sumpah prajurit, sumpah jabatan, dan sumpah-sumpah lainnya. Begitu loh. Ah ini bingung kalau dia naik nggak pakai akalnya, nggak ditaikin juga, gitu loh. Terus nggak lama kita harus ngikutin narasi yang dia bangun dan harus sesuai dengan apa yang dia inginkan, nggak bisa, gitu loh. Makanya kalau pengen naik, akalnya ikut naik, gitu loh. Jangan dengkul yang di atas. Allah Ta'ala alam bisawab, gitu. Masya Allah. Masya Allah. Kalau punya akal ada tuh Ustaz. Itu aja. Hola David, selamat siang. Iya, sinyalnya. Ketinggalan otaknya, dia turun langsung. Bilangin tuh, kalau beli kuota jangan lupa beli sinyalnya juga gitu loh. Jadi apa nggak putus-putus sinyalnya. Jangan nyindir dong. Aku bersaksi bahwa Bang Juma saya nggak ganteng. ikut-ikut. Gimana Saya mau nggak percaya ikut-ikut. orang aku nggak lihat Bang Juma, ya kan? Betul nggak? Aku belum lihat, jadi gimana mau percaya? Itu beda. Bersaksi Itu itu beda beda. ya? Itu level bersaksi ke Tuhan. Beda. Oke, maaf Bang. Tadi Ustadz Hanafi sudah sangat jelas. Cuma memang Ustadz, penjelasan yang Ustadz kasih itu ilmunya ketinggian. Jadi
alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Tugas kita hanya berdakwah, tugas Bang Juma dan kita semuanya, api seluruhnya yang dibimbing oleh Bang Juma ini hanya berdakwah, hanya menyampaikan. Hasilnya la haula wala quwata illa billah. Gitu loh. Rahman Rahim, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Terkadang Bang Zuma, mohon maaf teman-teman semuanya yang di bawah, kita tuh debat diskusi secara akademis, keluar semua data-data yang kita ungkapkan, berapa banyak mereka nggak Islam. Tapi terkadang ada orang yang lagi naik sepeda, lagi jalan, tiba-tiba dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia nggak ngerti, dia nggak paham, hatinya terbersit dan dia gapai hidayah itu. Tergantung individunya mau menggapai hidayah itu atau tidak. Allah itu udah sayang setiap hambanya, gitu loh. Tapi tugas kita tetap hanya berdakwah, menyampaikan yang benar. Islam itu nggak abu-abu, yang benar-benar, yang salah-salah, kan begitu. Dan masalah hasil finishnya itu pasrahkan kepada Allah. Tugas kita hanya berdakwah, menyampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Masya Allah. Kita sambut nih ada Bang Gugum. Bang Gugum, mungkin ada yang ditanyakan. Baik, selamat siang. Selamat siang. Jadi apa bedanya dengan syahadat dulu, Bang Juma? Gimana? Suaranya Bang agak kencang sedikit, Bang Gugum. Iya, artinya syahadat kan kesaksian. Iya. Sedangkan nabi-nabi terdahulu sebelum baginda itu kayak Musa, Isa, Ibrahim juga kan, mereka bersyahadat juga sama kan? Sama. Iya, mereka mempersaksikan. Betul. Betul. Iya, Gum, kenapa? Iya, betul itu dari jawab Bang Juma. Terus kenapa? Gugum. Gum, di mute itu, bangunkan lagi mute-nya Gugum. Oh, jadi artinya yang membedakan itu hanya belakangnya aja, Bang Juma begitu, atau pembawa risalahnya yang membedakan. Iya, jadi syahadat itu kan misalnya Nabi Musa mengakui adanya Allah. Pengikutnya wajib mengakui adanya Allah dan mengakui kenabian Nabi Musa. Pengikut Nabi Isa di zaman Nabi Isa mengakui Nabi Musa sebagai utusan Allah, mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah, dan mengakui Allah ini sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Pada masa Nabi Muhammad SAW kemudian mengakui kenabian Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW, dan mengakui kemudian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang mengutus para nabi-nabi tersebut. Itu namanya syahadat, persaksian iman. Nah, orang yang mempersaksikan sudah mengumumkan dirinya Islam, percaya kepada Tuhan hanyalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia harus membuktikan kesaksiannya itu. Jadi palsunya sebuah kesaksian bukan dilihat dari ucapan sebelumnya, tapi ucapan, implementasi ucapan setelahnya. Jadi kalau ada orang kemudian masuk Islam nih, saudara Gugum hari ini bersyahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita tengok besok, lusa, dan seterusnya. Apakah betul kesaksiannya itu adalah kesaksian yang benar-benar sahih atau saksi palsu? Kalau dia saksi palsu, maka dia tidak menyembah Allah, dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Berarti kesaksiannya itu saksi palsu. Tapi kalau dia mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, setiap harinya kemudian dia menyembahnya kepada Allah, 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 berarti kesaksiannya itu betul. Kalau dia mengatakan dan Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah,
tetapi sunnah-sunnahnya dilanggar, sunnah-sunnahnya tidak dilaksanakan, maka dia ingkar terhadap syahadatnya sendiri. Artinya dia mempersaksikan kenabian Rasulullah, tapi kesaksiannya itu palsu. Itu sama seperti kaumnya Nabi Musa juga begitu, harus mengakui Nabi Musa sebagai nabi. Setelah mengakuinya sebagai nabi, maka dia harus mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Musa. Sama dengan Kristen. Kenapa saya berani mengatakan Kristen ini adalah antikristus? Kenapa? Kenapa? Karena orang Kristen itu mengaku sebagai pengikut, tapi pada prinsip keadaan ibadahnya, prosesi keagamaannya sama sekali lain yang dipersaksikan. Yesus adalah nabi, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Al-Masih, Yesus adalah Raja, Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Tapi di mulut, prakteknya Yesus malah disembah. Berarti mengaku-ngaku pengikut tapi faktanya anti terhadap Yesus. Itulah Kristen. Begitu, saudara Gugum. Jadi kesaksian palsu itu sama seperti data yang saya katakan tadi. Kata Yesus nih, barang siapa, setiap orang yang mempersaksikan, mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang ada di surga. Nah, orang Kristen mengakui Yesus sebagai apa di depan manusia? Mengakuinya sebagai Tuhan. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Tak ada. Berarti pengakuan orang Kristen itu dusta. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu saudara Gugum. Lanjut. Baik, bukankah konsep ketuhanan dari persahabatan dari kaum Musa, Isa, dan Muhammad itu sama kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah atau Elohim atau Yod-Heh-Vav-He? Yang membedakan hanya belakangnya aja atau nama kerasulannya. Artinya dari tiga pengikut ajaran Musa dan Isa yang memang bertentang, yang memang Bang Juma percaya juga bahwa itu adalah rantai pewahyuan, itu kan benar adanya. Memang kalau dari Kristen saya juga tahu, karena saya bukan Kristen, saya Nasrani yang tidak mengingini hal-hal yang sifatnya menuhankan manusia. Nah, letak perbedaannya hanya di bawah, hanya di kerasulan. Sedangkan dari pemahaman yang ada sekarang ini, terutama dari nubuatan itu juga mengakui Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi buat Muslim yang memang dihadirkan di Arab. Karena pengertian saya masih stuck bahwa Nabi Muhammad itu hanya memang untuk di Jazirah Arab beserta pengikutnya. Apakah begitu Bang Juma? Menurut saudara Nabi Muhammad hanya diutus untuk orang Arab gitu? Ya, Jazirah Arab. Enggak, keliru itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk Bani Israel, untuk Bani Ismail, untuk Bani Batak, Bani Toraja, Bani Papua, Bani Adam, kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia pada zaman Rasulullah, setelah Rasulullah, sampai hari kiamat nanti. Litubayyina linnasi, pada seluruh umat manusia termasuk ente, Bung. Sedangkan Yesus, kalau Anda mengaku sebagai Unitarian, mengaku sebagai Nasrani, itu juga Anda menggunakan seragam polisi, tapi Anda tidak lulus pada saat pendaftaran, bahkan mendaftar pun kagak. Anda bukan Bani Israel. Pengikut Yesus itu hanya Bani Israel. Di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku pengikut Yesus ada dua golongan. Pertama serigala jina, yang satu serigala buas. Ente termasuk serigala jina. Tapi bagaimanapun juga yang namanya serigala, mau sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan pernah berubah menjadi domba. Ini yang perlu saudara pahami. Aku Yesus diutus hanya kepada domba. Domba ini apa? Bani Yakub.
ente saudaraku bukan Bani Yakub. Ya Bani Israel, yang diseru Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Shema Israel, yang diseru adalah Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Ibarat kata ada sebuah yayasan, ada sebuah sekolah. Di situ orang menggunakan pendaftaran masuk sebagai siswa menggunakan seragam SD putih merah, SMP putih biru, kemudian SMA kemudian putih abu-abu. Ente juga menggunakan itu. Hari Senin ente pakai baju SD, hari Selasa biar keren sedikit pakai SMP, hari Selasa, Rabu sampai Jumatnya ente pakai menggunakan seragam SMA, biar keren pada hari Sabtu Anda pakai daster agar dianggap sebagai guru atau tata usaha di sekolah tersebut. Tapi ente tidak tergabung, ente tidak terdaftar. Mau sepintar apapun ente, setekun apapun ente belajar, ente tidak akan dapatkan penghargaan. Kenapa? Saudara tidak termasuk dari siswa sekolah tersebut. Makanya Yesus mengatakan di luar Bani Israel itu pemakan remah-remah. Matius 15 nomor 24, 25, 26. Bahkan Yesus, mohon maaf nih Yesus menyebut orang Kanaan yang bersungut-sungut memohon dengan sangat merendahkan diri kepada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Betul, aku ini adalah anjing Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus kaget lalu mengatakan, imanmu besar ibu, jadilah seperti apa yang ibu mau. Jadi apa di sana? Jadi domba? Enggak, jadi anjing yang anaknya sembuh dari penyakitnya. Nah, jadi kalau saudara mengaku Nasrani, dalam yang kepada pengikutnya bahwa akan datang seorang penghibur lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang belum sanggup kalian tanggung hari ini. Dialah yang datang setelahku, yang memuliakan aku, yang tidak mengajarkan umatnya aku mati terkutuk, tetapi mengajarkan umatnya aku diselamatkan oleh Allah ke langit, yang tidak mengajarkan umatnya kemudian aku sebagai penebus dosa, tetapi mengajarkan kepada umatnya bahwa aku adalah manusia suci yang tersohor, terkenal baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang dikenal, itu yang dikatakan. Maka Nabi Isa mengatakan bahwa akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad. Demikian juga Yesus mengatakan itu. Akan datang seorang penghibur, penolong lain, ajarkan segala sesuatu tentang hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Dia akan memuliakan aku, dan barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan yang diucapkan oleh roh kebenaran tersebut, dia akan dibunuh dari umat kita. Itu jelas itu. Nah, jadi kalau saudara mengaku Nasrani bukan Kristen, itu juga keliru, Bung. Kenapa? Al-Quranul Karim menyeru, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, pengikut Nabi Musa, pengikut Yesus, pengikut Isa, telah datang kepada kalian rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran sebagai jalan kepada keselamatan. Cuma ada satu setelah Nabi Isa, setelah Yesus, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik, terima kasih Bang Juma atas edukasinya. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini satu lagi tentang Injil saya patahkan. Saya akan sambut Ramadan ini dengan informasi. Allahu Akbar, Masya Allah, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli berkali. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sedikit izin Bang Suma, Pak Gugum ini dia adalah pembina di salah satu yayasan anak yatim. Betul Pak Gugum? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya betul. Ya, jadi memang beliau dari dulu sebenarnya Bang Suma, tapi dia lebih banyak ingin bertanya tentang Al-Quran. Begitu Bang Suma. Masya Allah. Keren. Bayangkan kalau anak yatimnya semua kita Islamkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mencetak dari
yayasan beliau mencetak ulama-ulama, subhanallah, masya Allah. Ya lanjut, sahabat semua, silakan. Selamat siang. Selamat siang, Bang Gugu. Ya itulah teman-teman, mudah-mudahan kita semuanya berjuang, tetap kita merapatkan barisan, dan tentunya kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi memang sangat luar biasa, Bang Zuma ini teman-teman, di dalam surat Asy-Syu'ara 11 juga itu luar biasa. Allah berfirman, syara'iyadu billah syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kaburu 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi ma yunib. Kata Allah, dialah Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan kepada apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu suruhkan kepada mereka. Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Jadi kalau ada orang bertanya, Allah kan Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Kenapa? Kalau Maha itu kan terlepas dari itu semua. Walaupun dia ingkar apa, harusnya tetap dia akan dikasih sama Allah. Illa man aba, kecuali orang yang mau. Kalau dia kan nggak mau, kita sudah memberikan informasi, kita sudah berdakwah, kita sudah menyampaikan. Karena mereka nggak mau, salahkan Allah. Gitu. Bahkan teman-teman, mengenai masalah tentang masalah agama itu sendiri, untuk membuktikan, banyak sekali yang mudah terbantahkan teman-teman. Membuktikan bahwa Islam agama wahyu, penamaan Islam sebagai agama turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, innad dina 'indallahi Islam. Sementara itu nama Allah saja sebagai Tuhan, sebagai konsep yang terpenting dari suatu agama juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taha, qul innani anallah ila akhiril ayah. Bukan nama yang diberikan oleh orang yang meyakini ini sebagai Tuhan, bandingkan dengan agama yang nama agama serta Tuhannya dinamai oleh manusia yang menjadikannya sebagai Tuhan atau yang menciptakan agama itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lanjut. Allah. Masya Allah. Saya ada sedikit bertanya Ustaz tentang surah Ali Imran 31 ya, kalau nggak salah ya Ustaz ya. Al-Imran 31 di situ dikatakan, ternyata saya gali Ustadz, bahwa Rasulullah itu adalah jalan menuju surga. Apakah benar seperti ayat itu Ustadz? Ali Imran 31. Yes, kalau saya yes, kalau Ustadz kita juga pasti yes. Masya Allah. Iya. Tabi'uni, betul. Di mute saya soalnya. Ya ayat billah, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu bukan ayatnya, abangku? Ya. Naam. Betul. Iya. Jadi di situ Allah. dikatakan, katakanlah, kan di situ jelasnya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, kan begitu, betul nggak? Dan juga ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah tetapi tidak menempuh jalan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa dia adalah pembohong dalam pengakuan cintanya itu, sehingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa ruddun. Barang siapa, ya di sini fahuwa ruddun, barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena itu Allah bilang, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai. Maksudnya, kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari kecintaan kalian kepadanya, yaitu kecintaannya kepada kalian, dan ini lebih besar daripada kecintaan kalian kepadanya, seperti yang diungkapkan sebagian ulama ahli hikam, laisa sya'nu an tuhibba innama sya'nu an tuhabba. Yang jadi permasalahan bukanlah jika engkau mencintai, tapi permasalahannya ialah jika engkau dicintai. Teman-teman, inilah buktinya kalau orang yang mencintai, pasti man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa orang yang mencintai sesuatu, dia pasti akan ngabdi kepadanya, ngikutin. Man ahabba syai'an fahuwa man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa orang yang mencintai sesuatu, pasti dia sering-sering menyebutnya. Dan kita semuanya semoga sama Allah di hari yang begitu berkah ini, teman-teman, lisan, pikiran, hati, semuanya selalu bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wallahu ta'ala alam. Lanjut.
Allahumma salli ala sayyidina. Masya Allah, subhanallah. Sedikit Ustaz Keren, keren. Juma. Saya mau bertanya tentang ayat surat Al-Baqarah ayat 208 Ustadz Hanafi. Juga mungkin bisa penjabaran dari Bang Zuma. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah secara khafah, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kenapa saya bertanya ini? Ini salah satu asbab bagi teman-teman saya dulu sekitar tahun 90-an masuk Islam. Karena di dalam ajaran Kristen di Bibelnya tidak ada seruan dari Yesus yang menyuruh masuk ke dalam Kristen. Jadi saya minta tolong Bang Zuma atau Ustadz Hanafi untuk menjabarkan tentang masuklah ke dalam Islam secara kafah ini cakupannya apa gitu loh. Begitu Ustadz, Bang Zuma, semua terima kasih. Ya, biar Ustadz kita yang menguraikan. Silakan, akhi. Izin abangku, guruku juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iyatubillah, bismillah. Kita baca ayat Qur'annya supaya kita mendapatkan keberkahan di komal ini. Wa'iyadu billah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman. Di sini yang dipanggil yang percaya, yang beriman. Jadi kalau yang nggak beriman nggak terpanggil di sini teman-teman. Ya, maka pertanyaannya, saya tadi sempat masuk di komalnya siapa tuh Bang Zuma, komalnya Tristan ya Bang Zuma, katanya dia ada masalah apa gitu loh. Maka saya bilang sama Tristan itu sedikit ada debat dikit sih gitu loh. Saya sempat dengan narasi-narasi yang nakalnya mondok dulu. Saya bilang teman-teman, tanpa menggunakan kata Allah pun, asal seseorang yakin bahwa Tuhan ada, keyakinan itu termasuk iman. Gitu loh. Karena kalau kita belajar dengan terjemahan teman-teman, andai kata kita hanya belajar Al-Quran terjemahan, akan jadi bahaya. Seperti dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini kitab nggak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di sini kalau dia belajar terjemahan, maka seakan-akan berarti kalau nggak bertakwa dia nggak bakalan masuk Islam tuh. Ya, dia nggak akan mendapatkan petunjuk tuh. Ini salah besar. Buktinya Umar bin Khattab itu nggak bertakwa kok, tapi dia masuk Islam. Nah ini yang perlu namanya ngaji bersanad. Supaya ketika dia memiliki alat-alat untuk mengkaji Al-Quran, ulumul Quran, nahu, sorof, mantik, dan balago, dan seterusnya teman-teman, itu harus difahami. Karena kalau dia tidak coba-coba dia menafsirkan Quran tanpa alat, ya disiplin ilmu yang dimilikinya akan jadi bahaya. Nah, makanya fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahlinya, bukan yang ilmu. Makanya tanda kiamat tuh nanti teman-teman akan diambil para ulama-ulama ini dimatikan sama Allah. Karena seperti rumah itu kalau emang mau dihancurkan, pasti yang dikeluarkan pertama kali yang penting-pentingnya. Televisi, mobil harus keluar. Pokoknya emas segala macam dikeluarkan yang pentingnya. Begitulah kiamat. Kalau cuman gara-gara ilmu, itu yang nggak diambil ilmu. Ilmu itu di Google bisa klik. Maka perlunya ngaji itu dengan bersanad teman-teman. Makanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu yang beriman. Sama persis nanti teman-teman dikit lagi Ramadan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaih. Di sini kalau belajar terjemahannya, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana orang-orang terdahulu, kan begitu. Padahal kalau dengan bahasa yang sesungguhnya, wahai yang beriman itu bukan hanya manusia. Pohon, ya, tumbuhan itu semuanya, bahkan binatang itu semuanya beriman kepada Allah. Dan itu juga dianjurkan untuk puasa. Saya tanya, puasanya yang namanya pohon itu apa? Saat dia musim gugur dia berganti dengan daun-daun yang lebih baik. Karena dia terpanggil juga untuk puasa. Nah, di sini posisinya juga ketika binatang, apakah binatang itu nggak beriman sama Allah? Beriman. Makanya kalau ada ular dia berpuasa, ganti dengan posisi yang namanya kulit lebih bagus lagi. Beruang pun demikian dan seterusnya. Dan itulah kita kalau belajar sama ahlinya yang mengerti alat hukum fikihnya, baik sampai semuanya itu harus mengerti detailnya. Bukan hanya dengan terjemahan, akan bahaya kawan-kawan. Nah, kalimat di sini udkhulu fis silmi kafah, di situ disuruh, ya, kalimatnya adalah dan masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhnya. Kalimat kafah di sini teman-teman artinya jamaah.
kita bareng-bareng. Kalau kita cinta kepada seluruh manusia, maka kata guru-guru saya, para habaib kita di Kuitang dulu dianjurkan, jadilah kamu orang-orang yang beriman yang di dalam hati kamu itu punya rasa mahabbah yang tinggi. Isi hati kamu dengan mahabbah kepada Allah yang full. Karena apa? Ketika hati orang-orang yang beriman diisi dengan kalimat mahabbah, maka tidak ada lagi ruang untuk membenci, tidak ada lagi ruang untuk sakit hati, karena sudah terisi full dengan cinta. Justru adanya api yang dibimbing oleh Ustadzina Juma, disinilah teman-teman api harus ada rasa cinta kepada mereka, karena tujuan kita untuk berjamaah masuk ke dalam surga Allah bersama-sama. Itu tujuan kami. Dan mengenai Anda itu tidak suka, tidak mau, itu bukan urusan kami, karena tugas kami hanya menyampaikan kawan-kawan. Nah, itulah kalimat kafah. Maka teman-teman di sini di antara para mufassir ada yang menjadikan firman Allah kafah berkedudukan sebagai hal yang menerangkan keadaan dari orang-orang yang masuk. Maksudnya adalah masuklah kalian semua ke dalam Islam, dan yang benar adalah pendapat yang pertama tadi, harus berjamaah. Kita ajak semuanya, karena nanti di hadapan Allah kita ditanya, hai Bang Zuma, hai Muhammad Hanafi, kamu sudah sampaikan nggak kepada orang yang oten ini untuk tentang Allah? Sudah ya Allah, masuk di komal ini kok saya terangkan. Artinya kita sudah memberitahukan informasi itu. Tapi kalau kita orang yang hidup sekarang nggak manfaat buat orang lain, kita tidak menyampaikan tentang Allah, siapa Allah dengan sifat-sifat nafsiyahnya, salbiyahnya, ma'aninya, maknawiyahnya, ini akan bahaya nanti di hadapan Allah. Kamu sudah menyampaikan tentang konsep Tuhan kepada mereka? Sudah ya Allah, saya sudah masuk di komal-komal. Tapi kembali lagi, nanti di hadapan Allah semuanya akan terkunci mulut, terkunci amalan, kitalah yang menjawab. Nanti Allah akan mengatakan, kadzab, kamu bohong, kamu itu melakukan itu karena hanya dunia kan? Nah, inilah luruskan niat kita sebagaimana kita salat setiap hari, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah gunanya kita. Doubling. Emdai doubling ya. Jadi disitulah kalimatnya teman-teman, bahwa kalau perlu tambahin guyonan saya ketika di komal-komal, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mati wa tiktoki wa facebooki wa instagrami wa youtube, dan semuanya kalau perlu tambahin karena Allah. Masalah nanti dia dapat, dia komal, dia dapat fee keduniaan, itu bonus dari Allah karena dia sudah berjuang. Jadi jangan sampai di framing kami butuh yang namanya dunia, kami hanya butuh Allah. Dan inilah Bang Zuma, guru saya, kita harus meluruskan teman-teman api seluruhnya, bahkan mudah-mudahan menjadi mendunia api ini. Dan kita hanya meluruskan, kita terkadang belum jujur, kita belum jujur menuhankan Allah. Kita terkadang ingat Allah itu nggak senang. Kita pada saat ingat Allah, kita senangnya urusan kita dikelarkan daripada ingat Allahnya. Maka itulah perlunya kalimat zikir ini untuk disampaikan. Anda bersolat zuhur, aqimis shalah li zikri, untuk ingat Allah. Maka orang-orang yang beriman hatinya saat ingat Allah itu tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Saat orang-orang beriman itu saat dia ingat Allah dia tenang. Tapi kita kadang nggak jujur. Kita tuh tenangnya saat masalah kita kelar. Ya Allah, udah jomblo, pengen Ramadan, nggak nikah-nikah ya Allah. Ini gimana nih nggak nikah-nikah? Kita inginnya pengen supaya dapat jodoh baru kelar tugas kita. Padahal harusnya ingat Allahnya kita yang tenang, bukan ingat masalah kitanya yang dikelarkan. Ini yang harus diluruskan. Mudah-mudahan di sini kita semuanya dalam keadaan kafah, mohon maaf, lurus. Kenapa? Lagi Romanen? Ada masalah? Masya Allah. Masya Allah. Menyapa Aldo. Ya, di samping Ustadz, soalnya dia bertyping terus. Dia mengatakan Bang Juma buka masker, Bang Juma buka masker. Izin host, ini atas akun Razi Official diturunin aja nih, nggak jelas ini. Kita takutnya kebenet budaya. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazila Ustadz Hanafi. Terus tentang sangkutannya dengan apa, mohon Bang Zuma bersedia Bang untuk menjawab, karena kalau bagi Islam ada himbauan Allah untuk kita masuk ke dalam Islam secara kafah. Apakah di Biblos Kristen ada himbauan yang seperti itu? Begitu Bang Zuma. Iya, baik, Masya Allah. Pembahasan Ustadz kita benar-benar berkelas luar biasa. Nah, terkait dengan Razi, beliau itu kemarin sudah bersyahadat di kita. Beliau masih masa transisi ya. Beliau masih masa transisi. Saya sendiri yang mensyahadatkan beliau. Terkait dengan niatan latar belakang beliau apa itu, yang jelas saya melihat beliau tulus. Melihat secara fisik tulus, tapi saya nggak bisa melihat hatinya kan gitu ya. Beliau sudah saya syahadatkan kemarin ketika saya di Bandung.
Nah, kemudian apakah ada di dalam kitab mereka kemudian untuk masuk ke dalam Kristen secara kafah? Tidak ada. Masuk Kristen aja nggak boleh. Kalau kita melihat di dalam data yang ada di dalam kitab saudara kita Kristen, yang mereka ambil dari uraian kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, yang muncul kemudian di sana pelarangan menjadi Kristen itu ada. Kita lihat datanya ya. Di dalam Keluaran 23 nomor 1, janganlah engkau menyebohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Nomor 2 dari Keluaran 23, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan, dan jangan memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Ini jelas ini. Makanya diterangkan di dalam kitab mereka sendiri, di dalam Matius 10 sampai nomor 30, bagaimana kemudian uraian itu menjelaskan bahwasanya apa yang diajarkan kemudian Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel itu tidak berkesesuaian dengan yang kita lihat. Itu yang tidak sesuai dengan kita lihat. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya dari ibunya, menantu perempuan dari dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi memang ajaran Yesus itu keras. Keras Yesus mengajarkan itu. Ini ucapan Yesus untuk Bani Israel. Makanya diterangkan kemudian di dalam kitab mereka, contoh di dalam Yeremia 66 misalnya, nomor 23. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka ini perintahnya nih, maka seluruh umat manusia. Jadi seluruh umat manusia itu artinya tanpa terkecuali, basar dalam bahasa Yunani, seluruh umat manusia, semua makhluk yang memiliki akal akan datang untuk beribadah, sujud, menyembah kehadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi orang itu akan datang sujud beribadah, bukan salto, bukan jingkrak, bukan tepuk tangan, bukan tripping. Bahkan dikatakan dalam Yeremia 29 nomor 11, sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan tentang shalom, rancangan-rancangan tentang Islam, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Allah, Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang saudara kita Yahudi sebutkan dengan sebutan Hasem, mengatakan dengan sangat jelas, aku mengetahui rancangan-rancanganku tentang kalian, mengenai kalian. Yang aku rancang tentang kalian itu adalah Islam, shalom, damai, sejahtera. Maka dalil tadi yang bertanya saudara saya Palopo, Ali Imran, fattabi'uni, ikut kepada Rasulullah. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita harus mencontoh. Kenapa? Karena itu adalah rancangan-rancangan yang sudah Tuhan rancangkan berupa damai sejahtera, di mana damai sejahtera ini sampulnya adalah Islam, hukum-hukum. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang belum engkau sanggup tanggung hari ini. Bahkan kalau kita melihat dalam Kejadian tentang nubuatan, Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan Yehuda tidak akan beranjak dari kakinya, pemerintahan tidak akan bergeser dari bahunya sebelum dia yang berhak itu datang. Siapa dia? Dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel.
Yesus hanya untuk Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil hak kenabian, mengambil hak kerasulan, kerajaan yang Allah titipkan kepada Bani Israel ketika Allah mengatakan inni ma'akum, tetapi mereka ingkar. Kemudian Allah memberikan tongkat kerajaan itu kepada Bani Ismail, tertuju kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangan 33 nomor 2. Di situ dikatakan Zair, di situ ada dikatakan Zinai, di situ ada dikatakan Paran. Zinai Mesir kemudian merujuk kepada Nabi Musa, Sion atau Zair merujuk kepada Nabi Isa, Paran merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dialah hamba yang suci yang di tangan kanannya berpegang teguh hukum-hukum yang berupa kobaran-kobaran api, yang akan menaklukkan bangsa dengan membawa 10.000 pasukan yang suci. Sejarah penaklukan kota Mekah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang dengan 10.000 pasukan dari Madinah untuk menaklukkan dan menundukkan kemudian hukum-hukum kepada kota Mekah hingga hari ini. Subhanallah. Inilah yang dinubuatkan di dalam Ulangan 33 nomor 10, bahwa Tuhan akan datang bersama dengan hambanya yang suci dengan hukum-hukum yang menyala-nyala di tangan kanannya untuk menghanguskan semua hukum-hukum jahiliyah di atas muka bumi ini, dengan dimulai beserta gemuruhnya langkah 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah Al-Mukarram. Demikian. Gak nyambung ya? Yang pastinya kita semua harus secara kafah mengikuti ajaran agama Islam. Benar yang disampaikan guru kita tadi Muhammad Hanafi, Masya Allah, kita umat Islam harus menyeru kepada seluruh makhluk untuk menjadi seorang mukmin, untuk menjadi seorang muslim yang taat. Setelah kita menjadi muslim kemudian karena Allah, kita harus melaksanakan sepenuh hati. Jangan diterima sebagian, ditolak sebagian. Begitu menjadi Islam, jangan hanya mau percaya kepada Allah lalu kemudian meninggalkan Rasulullah. Itu juga tertolak, berarti tidak secara kafah kita menerima Islam. Begitu alam semesta ini sudah menjadi muslim semuanya, maka muslimnya harus totalitas, yaitu secara kafah, mengikuti kemudian apa yang menjadi instruksi Allah dan menjadi instruksi Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul. Demikian. Silakan dilanjut sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya mengucapin salam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Lanjut. Ini terima kasih Bang Imrus. Ini hari Ahad Bang Imrus, belum gajian. Iya Bang. Bang Zuma, dia menghindar dari saya. Tagihan tai sapi penghapus dosa belum dibayar. Nah itu dia maksudku. Jangan dibongkar semuanya, tolong Bang Zuma, ada Ustaz Hanafi juga di sini. Aduh. Bang Zuma, sedikit Bang, saya bisa mengambil poin dan inti dari paparan Bang Zuma tadi, itu udah bisa menjadi alasan kuat bagi saudara-saudara kita orang Kristen untuk tidak menyembah Yesus sebagai Allah, apalagi tidak ada himbauan Yesus untuk masuk ke dalam Kristen, karena Yesus juga tidak kenal dengan Kristen. Begitu mungkin Bang Zuma, karena ada beberapa teman saya yang masuk ke dalam. Betul. Sedikit lagi. Ya. Oke, silakan Bang. Iya. Jadi gini, ya, ini pegangan kita sebagai umat Islam, karena umat Islam itu kan bercerita tentang kitab mereka. Jadi tak apa kita membahas kitab mereka selama ada pada koridor yang sebenarnya. Kita lihat di dalam Matius 7 apa yang diterangkan kemudian. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kamu bisa mengenal nabi palsu ini. Apa buahnya? Memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, bermukjizat dengan nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, kemudian bernubuat dengan nama Yesus. Matius 7 nomor 15 dan seterusnya. Ini sangat jelas bagi kita yang mau belajar. Dikatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah murid Yesus pertama kali.
bukan Kristen. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya non Yahudi nyamar Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Artinya non Yahudi yang ganas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, buah ara dari rumput yang berduri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik, itu tidak mungkin. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan makan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa buah itu? Muncul orang yang akan berkata, wahai Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, Tuhanku yang ada di langit. Pada hari itu, pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku. Nah ini buahnya nih, buahnya ini. Pada hari itu banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu Yesus, mengusir setan demi namamu Yesus, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Yesus. Yesus berkata, pada waktu itulah, nah Yesus bercerita tentang akhir zaman. Nanti di akhir zaman, pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka orang-orang Kristen, aku tidak pernah mengenal kalian wahai orang Kristen, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini larangan nih, larangan jangan menjadi orang Kristen, jangan pernah masuk dalam golongan orang yang menyebut Yesus Tuhan, jangan masuk dalam golongan orang yang memanggil Yesus dengan mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus. Jangan masuk dalam golongan itu, jangan. Jangan sekali-kali. Kenapa? Karena ini tertulis dengan jelas, aku akan mengusir mereka dengan berkata, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi jangan menjadi Kristen, karena ini adalah bukti tiket akurat dari Yesus tanpa ada yang diragukan. Karena dia katakan pengajar palsu akan mengajarkan menyembah dirinya, memanggil dia Tuhan, dan melakukan apa yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Demikian. Syukran jazakallah. Iya, sama-sama ukhti. Matius 7 nomor 15 sampai 23. Iya, iya. Sebanyak itu pemaparan Zuma ya. Itu iya, tidak Paman. Ya. Cuman menyalahkan. Harusnya siapa Allah? Kalau memang Yesus bukan Tuhan, Allah itu Tuhan. Siapa? Apa itu Allah? Sementara Yesus bisa diterangkan. Yesus. Allah tidak, Zuma terangkan gitu. Coba terangkan dulu kepada saya. Oke, baik. Baik, saya terangkan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Kita baca sama-sama. Ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, hamba Allah yang suci yaitu Yesus Kristus. Sekarang kita masuk ke dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah Tuhan satu-satunya yang tidak pernah didekati oleh kematian. Di dalam bahasa Yunaninya disebutkan kemudian tidak pernah tersentuh kematian. Atanasia, tidak dapat binasa, tidak dapat mati, tidak takluk kepada kematian. Yesus gugur. Hanya Allah yang bisa duduk di situ. Dialah satu-satunya yang tidak dapat binasa. Ulangan 32 nomor 39. Akulah Elohim yang menghidupkan dan mematikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Dialah satu-satunya yang tidak dapat didekati oleh kematian. Yesus gugur, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, bertahta di atas arasy. Dialah Allah. Yesus tak bisa. Seorang pun tak pernah melihat dia. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Makanya tidak ada yang bisa lihat Allah. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Sedangkan Yesus bukan cuma bisa dilihat, ditampar, diludahi, ditonjok, ditombak, dikubur. Yesus tak bisa duduk di situ. Tak ada seorang pun yang bisa melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus tak bisa duduk di situ. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30. Jadi Yesus ini dan Allah jauh. Yesus manusia, Allah adalah pencipta manusia. Beda. Level Tuhan kita beda. Seperti itu, Bung. Silakan. Ya begini, Yesus itu seperti apa? Ini loh Yesus. Allah itu seperti apa? Ini loh Allah. Itu yang harus diterangkan. Baik, kalau saudara berbicara mengenai Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala diterangkan tidak serupa dengan manusia. Allah tidak serupa dengan makhluk. Yang bisa ditelaah oleh pemikiran kita adalah makhluk, sedangkan Allah itu bukan makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi bercerita tentang Allah. Yang 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Allah. Tidak ada yang serupa seperti Engkau ya Allah. Engkau maha besar. Allahu Akbar. Engkau maha kuasa. Ini jelas. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau. Tidak ada sesuatu yang sama seperti Engkau. Tidak ada sesuatu apapun di atas langit dan bumi ini yang sama seperti Engkau. Al-Quran menceritakan tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama seperti Allah. Anda ingin menggambarkan Tuhan kami seperti apa? Pejamkan mata, kemudian aku mau bayangkan Tuhannya umat Islam. Begitu Anda pejamkan mata, Anda kemudian membayangkan huruf Allah. Itu bukan Allah, itu huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab. Anda pejamkan mata lagi, mau bayangkan Tuhan umat Islam. Enggak bisa, enggak bisa. Malam itu hanya kemudian masuk ke dalam rumah ibadah, mereka mengangkat tangan menghadapkan wajahnya kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Allahu Akbar. Allah yang maha melihat, maha mendengar, mendengarkan dan melihat hambanya. Gantian Anda masuk ke kamar, teriak juga, Yesus ente leheng ente. Yesus dengar enggak? Yesus lihat enggak? Tidak, karena Yesus punya keterbatasan, dia makhluk. Beda. Jadi antara Tuhan kita yang tidak, Tuhan kami yang tak terbatas kemahakuasaannya dengan Tuhan Anda yang terbatas itu tidak bisa disandingkan, Bung. Anda bisa menunjukkan Yesus. Mana Yesus? Itu yang mana? Itu Pak. Yang mana? Yang di dinding loh. Betul itu Yesus. Kok di rumah opung saya rambutnya geriting, kulitnya putih. Teman saya yang dari Ambon kemarin rambutnya keribu. Yang mana ini? Yesus yang mana? Jadi tidak bisa setarakan Allah dengan makhluk Yesus yang menurut iman saya pribadi, yang Anda sebut Yesus itu sebenarnya adalah Yudas Iskariot yang Anda sembah selama 2000 tahun lebih. Demikian. Ada lagi? Yang saya dengar laisa kamitslihi syai'un. Tidak seumpama. Tidak bisa dijelaskan seperti apa dan tidak tahu bentuknya apa. Seperti gajah. Orang buta bercerita gajah. Orang buta satu ke orang buta yang lain bercerita gajah. Sama-sama orang buta, tetapi cerita gajah. Omong kosong ceritanya. Dia tidak mengenal gajah. Seperti itulah gajah orang ini, yang tidak mengenal gajah Tuhan. ini makhluk atau bukan? Katanya, laisa kamitslihi syai'un. Gajah. Oke, baik. Sekarang begini, Bung.
Apa kata Nabi Musa terkait hakikat Tuhan itu? Hakikat Tuhan itu seperti apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Wujud Tuhan kata Nabi Musa itu, Tuhannya Nabi Musa wujudnya kayak mana? Lembah suci tua. Ya. Gitu. Kata Tuhan. Jadi keluaran ketiga itu lepaskan bohong. sendalmu Musa. Lalu datanglah berupa wujud api. Dilihatnya. Akulah Tuhan, kata api. Itu. Gitu. Tuhannya api. Terus apa? Oke, baik. Keluaran 33 nomor 20 kita coret aja ya. Dicoret di stabilo ya atau di tipex. Coret aja. Firman Tuhan datang kepada Nabi Musa. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini apa maksud ini? Apakah Nabi Musa melihat Tuhan? Iya. Apakah Nabi Musa melihat Tuhan? Di lembah suci. Apakah Nabi Musa melihat Tuhan? Melihat. Musa melihat Tuhan. Apa yang dilihat oleh Nabi Musa? Apa yang dilihat Tuhan di situ? Wujudnya kayak apa? Ketika Musa disuruh datang oleh Tuhan. Wujudnya kayak apa? Lalu wujudnya berupa api. Wahai Musa, akulah Tuhan, katanya. Kata api. Jadi Tuhannya api. Begitu. Jadi menurut saudara, wujud Tuhannya Nabi Musa itu api, gitu. Iya. Wujudnya api. Karena dia mengata, akulah Tuhan. Mati nih zaman rahasia anak-anak. Ini ikut kepada agama Majus, penyembah api ini. Nah, sekarang Zuma harus jadi bukan manusia. Jadi bukan manusia. Jadi Tuhannya Nabi Musa itu api, bukan manusia. Iya, api. Api mengatakan dirinya Tuhan. Waduh. Jadi ayat Keluaran 33 nomor 20, engkau tidak dapat memandang aku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sekarang Musa memandang api enggak? Kan yang dilihat api, ya api. Memandang api enggak? Memandang. Mati enggak Nabi Musa? Mati? Enggak mati. Mati Mija? Enggak mati. Masih hidup. Berarti yang dipandang Nabi Musa ini, api atau Tuhan? Api. Karena dia melihat api. Tuhan bukan? Iya, Tuhan enggak itu? Itu Tuhan. Kenapa Nabi Musa tidak mati? Kenapa Nabi Musa tidak mati? Kenapa Nabi Musa tidak mati? Karena yang dilihat api. Ya berarti bukan Tuhan. Lucu ente, lucu. Kalau kamu dekat di sini, prototin celanamu, pentil pakai karet. Jadi Anda mengatakan yang dilihat Nabi Musa api. Cuma melihat Tuhan. Apakah yang dilihat Nabi Musa Tuhan? Bukan, saya tanya lagi. Yang dilihat Nabi Musa Tuhan atau api? Api. Api, bukan Tuhan. Ya, api itu mengatakan akulah Tuhan. Jadi Tuhannya api. Oh begitu. Oh begitu. HP yang kamu dengar dariku itu, di hadapanmu itu berkata, akulah Suma. Berarti HP-mu adalah Suma gitu. Iya. Oh berarti HP-mu merek apa? Merek Zuma. Ya sudah kau cium-cium lah itu HP. Cium Suma berarti. Allahu Akbar. Nah, jadi itu orang Masya hutan Allah, Masya Allah. bisa Saudaraku, menjelaskan di Tuhan. dalam kitab saudara. Tung. Oke, baik. Saya kasih data saudara ya. Saya kasih data supaya kita belajar sama-sama ya. Boleh Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 8.
Di Kisah Para Rasul 8 kemudian, di situ sangat jelas diterangkan bahwa, di Kisah Para Rasul 7 ya, kalau di Kisah Para Rasul 8 itu terkait dengan Filipus. Kisah Para Rasul 7 di kitab saudara itu diterangkan bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu adalah para malaikat, bukan Tuhan. Yang datang berfirman kepada Nabi Musa itu adalah para malaikatnya. Tuhan menyatakan dirinya berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim, surah Asy-Syurah ayat 52. Tidak pantas manusia berbicara langsung dengan Allah, tetapi Allah kemudian berbicara melalui tabir, melalui malaikat, melalui kemudian pewahyuan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kitab saudara, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kamu telah menerima kitab Taurat yang disampaikan oleh para malaikat. Yang menyampaikan Taurat kepada Nabi Musa siapa? Para malaikat. Itu tidak bisa saudara bantah. Nah, jadi ketika saudara mengatakan, itu bukan malaikat, saya kasih lagi data. Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Musa inilah yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan diri dia kepada Musa dalam bentuk semak duri yang menyala. Jadi yang datang tadi berupa semak duri dan api itu siapa? Siapa? Malaikat. Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kalian semua. Nabi Musa menerima firman melalui malaikat. Malaikat. Ini kitab saudara yang mengatakan, bukan Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan. Kalau di Al-Quran Nabi Musa minta, ya Rabb, aku percaya engkau ada. Ya Allah, aku yakin engkau ada. Aku mempersaksikan keyakinanku, engkau itu ada ya Allah. Tapi ku mohon, kata Nabi Musa, please ya Allah. Kenapa Musa? Aku ingin melihatmu. Apa kata Allah? Lantarani, lantarani, lantarani. Wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Jadi Allah memang menyampaikan percakapannya melalui kepada Nabi Musa melalui perantaraan pewahyuan. Sama seperti saya menyatakan diriku kepada saudara melalui perantaraan HP. Tapi HP itu bukan Bang Suma. Nanti pergi-pergi kamu ke mall, kau belikan baju HP kau itu, kau belikan sepatu, kau belikan tas, kau belikan cincin, jam tangan, kau pikir itu Bang Suma. Gila ente. Gitu ya Bang ya. Jadi yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Nabi Musa tak mampu mempertunjukkan wujud Tuhannya itu seperti apa, tak mampu. Yesus juga mengatakan, Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu Yesus siapa? Lalu Yesus siapa? Kan sudah dilihat Yesus. Oh, dia bukan Tuhan. Karena Yesus mengatakan, kamu tidak pernah melihat Bapa, kamu tidak pernah melihat Tuhan, kamu tidak pernah melihat Elohim, kamu tidak pernah melihat Hasim. Sementara Kristen, siapa Yesus? Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Hasim yang mulia, Yesus adalah Yehova Yahweh. Padahal Yesus mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa melihat Bapa. Loh, yang berbicara menurut Kristen adalah Bapa, gundul. Gitu ya saudara Renaldi. Jadi belajar itu kata ustadku, afala tatafakkarun afala taqilun, harus menggunakan takaran akal, takaran pemikiran, bukan doktrin, bukan dogma mimbar gereja. Demikian. Lanjut yang lain. Berarti Tuhan masih bernapas.
Kirain sudah pingsan. Apa Bang Renaldi? Lanjut Bang Renaldi. Silakan akhi, diambil alih. Saya siap-siap ansar. Silakan, Fadal. Masya Allah. Bang Renaldi, makanya teman-teman ini menjadi satu edukasi buat teman-teman Muslim juga sambil belajar tentang akidah, tentang akidatul awam secara ahli sunnah wal jamaah teman-teman. Bang Renaldi dan teman-teman yang Kristiani mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan dikasih anugerah akal bisa berpikir dengan baik dan benar. Orang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Karena kita tuh diberi sama Tuhan tuh panca indera. Selain penglihatan, kita juga punya pendengaran, punya pengecap, punya perasa. Bahkan kita diberikan akal untuk berpikir. Gitu Bang Renaldi. Bahkan di dalam konsep-konsep akidah teman-teman yang khusus Muslim dan juga nggak apa-apa untuk belajar. Bahkan saya roti kehidupan sering bertanya tentang konsep-konsep akidah yang Kristen. Saya sampaikan dengan baik, dengan benar ya. Bahkan saya yang belajar ya sampai setahun lebih tentang akidatul awam, saya bisa menjabarkannya dengan hanya 10 menit. Teman-teman, di sini kita memiliki sifat-sifat siapa tuh Allah yang memiliki sifat 20, diantaranya ada yang namanya nafsiyah teman-teman. Apa itu ta'rifnya? Artinya arti daripada nafsiyah. Ta'rifnya hiyal hal wajibatul lidzati ma damatidz dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi zat, bagi Allah ini selama Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Karena itu menjadi pelajaran penting untuk teman-teman. Ketika apa buktinya adanya Allah? Buktinya ada Allah itu adanya alam, adanya kita. Berarti kalau Allah nggak ciptain alam dan nggak ciptain kita, berarti Allah nggak ada. Itu terbantahkan. Maka disitulah nafsiyah ada yang namanya sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Allah itu wujud sebelum kata wujud itu ada. Jadi Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah Allah, yaitu nafsiyah wujud. Lalu ada salbiyah teman-teman. Apa itu salbiyah? Hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza atau azza wa jalla. Ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas, yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada 5, yaitu qidam, sedia, baqa, kekal, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru, qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya, wahdaniyat, yaitu esa. Maka ini menjadi pelajaran penting untuk yang Muslim atau orang yang sedang mencari siapa tuh Allah. Maka ketika ada orang agnostik, bahkan orang ateis, bahkan yang nggak mengakui dia punya Tuhan. Kalau Hanafi, kalau memang Allah itu Tuhan, di mana adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Laisa kamislihi syai'un fil ardi. Bahkan kalau perlu anak kita bertanya, Hanafi, ayah, bunda, abangku, kakakku, kalau memang Allah itu Tuhan, di mana adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Mukhalafatul lil hawadis, masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Lalu ada ma'ani. Sifat ma'ani adalah ta'rifnya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin aujabat lahu hukman. Sifat ma'ani ini ya Allah yang teman-teman yang harus difahami ialah tiap-tiap sifat yang mawjud, yang berdiri dengan zat yang mawjud, yang mewajibkan baginya satu ketentuan hukum. Karena memang Allah itu adalah harus iradah, harus kudrah, harus ilmun, harus hayat, harus sama, harus basar, harus kalam. Allah itu harus kuasa. Maka secara ilmu, secara logika, secara pikiran kita yang Allah kasih terbatas, kita tanya, lawan daripada putih adalah hitam. Bagaimana mungkin? Oh iya, lawan putih hitam. Lawannya kuasa, tidak kuasa. Berarti kalau ada Tuhan tidak kuasa, berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu harus kudrah. Tuhan itu harus kuasa. Maka disitulah akal ini berpikir dengan cara baik dan benar teman-teman. Maka saya selalu bilang kepada teman-teman, orang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Karena kita diberi oleh Allah panca indera. Selain penglihatan, kita punya pendengaran, punya pengecap, punya perasa, bahkan diberi akal untuk berpikir. Seperti apa Allah? Maka kalau Allah memang Tuhan, di mana tempatnya? Seperti apa rupanya?
adanya dan kapan adanya, masa, waktu, tempat, seluruh alam semesta ini ciptaan Allah. Laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai seluruh antariksa ini ciptaannya. Bagaimana mungkin kalau secara logika, seumpama ada bundo bikin bakwan, terus bundo haruskah sama seperti bakwan? Ini akal terbantahkan. Nggak mau bundo bikin bakwan wajahnya seperti bakwan. Begitupun Tuhan ciptakan manusia, Tuhan jadi manusia. Kemana beleng-beleng? Wallahu ta'ala alam bisawab. Lanjut. Wah, mantap Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, sehat Bang? Sholat ya? Mau sholat asar. Blender, gue izin 5 menit, gue mau ini nih, korek gue hilang. 5 menit, 10 menit, korek gue hilang, bentar. Korek hilang. Lagi sholat. Ya, silakan Renaldi. Sini, ku bikin gepeng dulu. Banyak kali cakap kau. Silakan aja lah. Coba aku tanya sama kau Renaldi, apakah kau benar-benar sebagai pengikut Yesus? Renaldi. Hei. Mana mau kau gepengkan? Tanya aja udah. Renaldi. Aduh. Tidak ada dasarnya Yesus itu Tuhan. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Apakah Yesus berkata, dengarlah hai seluruh manusia, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa? Apakah kalian Bani Israel? Tidak. Tidak ada, itu hukum yang paling utama. Pernahkah Yesus mengajarkan Trinitas? Pernahkah Yesus mengajarkan Tritunggal? Tidak ada. Tuhan Esa, Wahyu 2:29, janganlah sembah aku, karena aku pun hamba seperti engkau. Sembahlah Allah. Tidak ada. Mana yang dikatakan kalian sebagai pengikut Yesus? Mana? Ajaran Yesus tidak ada satupun yang kalian ikutin. Satu pun nggak ada. Tidak ada. Kalau kalian mengatakan dibaptis, siapa yang membaptis? Murid-murid Yesus. Apakah Yesus mengenal dengan pendeta? Apakah Yesus mengenal gereja? Apakah Yesus mengenal Kristen? Tidak. Siapa yang membaptis kalian? Pendeta. Mana dasarnya? Mana dasarnya kalau memang Yesus itu Tuhan dan kalian sebagai pengikut Yesus? Mana? Tidak ada. Satu pun nggak bisa kalian buktikan. Kalau kalian selalu ditanya, kami pengikut Yesus, tapi satu ajaran Yesus pun tidak ada yang kalian ikutin. Ini paling dasar. Yesus mengajarkan Tuhan Esa, Musa mengatakan sembahlah Allah, memerintahkan menyembah Allah, dan Yesus mengakui dirinya hamba. Mana dasarnya coba? Renaldi. Aduh. Muhammad mengatakan, ayu wahid la ilaha illallah. Jika kamu percaya Allah, maka terangkanlah Allah itu siapa. Nah begitu, Zuma tidak menerangkan Allah itu siapa, sementara Muhammad menerangkan Allahnya itu siapa. Kemana-mana 13 tahun Muhammad menerangkan Allah itu siapa. Kemana-mana cakap kau ini. Begitu. Mana mantap. Cakap kau kemana-mana arahnya. Apa yang mau kau pertanyakan di situ? Itu sudah berulang-ulang dijelaskan kepada kalian. Dasar kalian aja memang, aduh. Apa yang mau kau pertanyakan di situ? Kau bertanya tentang Allah kami. Kau bertanya tentang Allah kami. Kau bertanya tentang Allah kami. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada satupun yang sama dengan Allah. Paham kau? Ketika kau membayangkan Allah itu gunung, dia bukan gunung. Ketika kau membayangkan matahari, dia bukan matahari. Tidak ada satupun. Apalagi mau kau pertanyakan? Qul huwallahu ahad, Tuhan itu Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Di mana kau kurang jelas? Dia mengenalkan melalui namanya di 99 sama yang selalu disandingnya. Dia maha pengasih, maha penyayang, dia maha lembut. Tuhan itu wajib konsisten. Wajib konsisten. Ketika dia maha kuat, dia tidak mungkin lemah.
Karena apa? Kita mengenal Tuhan berdasarkan firman-Nya, perkataannya. Ketika kalian dihakimin, kalian dikasih kesempatan untuk bertanya. Silahkan, sampaikan apa mau. Tuhan, bagaimana kami mau yakin terhadap-Mu ketika perkataanmu pun mencela-mencela, sebentar ngomong gitu, sebentar ngomong gini. Bagaimana kami mau yakin? Sedangkan Kau tidak bisa terlihat dan tidak didengar. Hanya berdasarkan perkataanmu, kami mengikutimu. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan kesulitan pemahaman terhadap kita karena Dia tidak terlihat? Hah? Kalau berbicara diskusi terhadap kalian, kalau berbicara tentang ajaran, enak kan jawabnya, enteng, simple. Kristen itu simple, sangat simple. Tapi kalau sudah konsep ketuhanan, makan bodrek 3, 4, 5, gak mempan. Tapi kalau tentang ajaran, kalian yang mengatur Tuhan. Sebenarnya kalau memang kita ada di perdebatan ini, kalau memang benar-benar kalian mengikuti Yesus, apa kata Yesus? Janganlah engkau mengurangi dan menambahi firman Tuhan kalau kau tidak disebut pendusta. Itu clear. Selama ini kalian hanya menambahi dan mengurangi, makanya terjadi banyak denom di kekristenan. Kenapa? Selalu menambahin, mengurangi firman Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan, sebab tertulis, sebab tertulis. Sebab tertulis. Dan kami pun di sini Islam tidak berani menambahi, mengurangi Bible kalian, nggak berani. Apa yang tertulis itu yang kita pahami. Kita sama-sama orang sekolahan. Jangan kalian tambahi dan kalian kurangin. Jangan menjadi umat Paulus. Jangan. Kalau memang umat Paulus benar, karena Paulus yang mendirikan Kristen. Apa kata Paulus? Yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Benar itu. Umat Paulus iya, seorang bodoh yang berkeyakinan. Itu. Kalau kami di sini keras. Makanya jangan kalian tambahi dan kalian kurangin firman Tuhan kalau kalian tidak sebut pendusta. Itu paling jelas. Makanya kita di sini meluruskan. Meluruskan. Kita nggak cari pembenaran, mencari kebenaran. Yang salah jangan diikutin. Itu aja. Kalau kalian benar-benar mengikuti firman Tuhan, kalau kalian benar-benar sebagai pengikut Yesus, dengan lantang kalian selalu mengatakan, hei, apa agamamu? Oh, kami pengikut Yesus. Apa yang kalian ikutin tentang Yesus? Ajaran apa yang kalian ikutin Yesus? Apa? Satu pun nggak ada yang bisa kalian tunjukkan. Hukum kasih. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, segenap akalmu. Apakah kalian sudah mengasihi Tuhan dengan akal? Belum sempurna. Ini hukum yang terutama, hukum yang terdepan. Apakah kalian sudah mengenalnya? Apakah kalian sudah mengikuti? Kasihilah dengan segenap akalmu. Udah kalian gunakan akal untuk memahami Tuhan? Belum kalian gunakan. Kalau kalian gunakan akal, kalian tidak akan menuhankannya. Dengan jelas nanti di akhir, di saat nanti menghakimin, yang pertama ditanya, hei Otet, hei umat Kristen, pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan? Pernahkah aku mengatakan untuk menyembahku? Apa jawaban kalian? Hei umat-umat Indonesia, Kristen Indonesia, apakah kalian Bani Israel? Pernahkah aku mengatakan untuk seluruh bangsa? Tak pernah. Jadi nggak ada. Jadi inilah dasarnya. Kalau kalian benar-benar mengikuti firman Tuhan, nggak akan ada terjadi perdebatan. Nggak akan. Benar-benar ya. Tapi kalian selalu melenceng-lencengkan firman Tuhan itu. Selalu menambah, mengurangi. Akhirnya apa? Merasa sok jago, merasa sok hebat. Oh ini pemahaman. Contoh, Wanes Tritunggal bagaimana perdebatan, saling bidat membidatin. Advent, karismatik, Unitarian, terlalu banyak. Kenapa? Masing-masing punya pemahaman. Itulah kalau kita tidak mempunyai tafsiran tersendiri, bahaya. Sangat bahaya. Ini jadinya. Karismatik dan Protestan terjadinya permusuhan, Wanes Tritunggal terjadinya permusuhan. Satu Tuhan loh. Mana hukum kasih ketika terjadi permusuhan antara satu Tuhan satu iman? Mana hukum kasih yang ditegakkan? Apakah kalian dikatakan selamat? Hancurlah. Mana? Gak ada kan? Silakan Koronel, apa yang mau kau tanggapin? Mana Zuma tadi? Aduh. Nggak lep.
aku. Aku bikin gepeng dia nanti. Banyak kali cakap kau. Tuhan mengatakan, kau sebut-sebut namaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi engkau tidak mengenali aku. Sia-sialah perbuatanmu. Gepeng kamu nanti. Apakah kau mengenal Tuhanmu? Hah? Apakah kau mengenal Tuhanmu, Renaldi? Hei. Hei. Iya. Hah? Kau mengenalnya? Kau mengenalnya? Bagaimanakah ciri-ciri dan fisiknya? Bagaimana ciri-ciri dan fisiknya? Itu ada. Oke, aku tanya. Kalau kau benar-benar sangat mengenal Tuhanmu, aku mau bertanya sama kau. Boleh? Gak boleh. Kau gak bertanya, imani saja. Kayak ginilah kelakuan Uten. Kamu mau nanya apa? Nanti aku mau menguji. Aku mau menguji atas apa yang kau katakan bahwasanya kau sangat mengenal Tuhanmu. Ya? Kau sangat dekat dengan Tuhanmu? Ya. Oke. Firman Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya, berapakah nomor kaki Tuhanmu? Kau jawab. Kalau kau memang sangat mengenalnya dan sangat dekat, berapakah nomor kakinya? Kau jawab. Hei, kau jawablah. Hei. Apa? Pertanyaanmu aja tidak masuk akal. Itulah berarti kau nggak mengenal Tuhanmu. Dari mana jalan yang tidak masuk akal? Firman telah menjadi manusia. Yang aku bertanya tentang kemanusiaannya. Salahkah pertanyaanku? Kamu menanya nomor kaki Tuhan. Tapi kau mengenal dan dekat. Apa lagi? Kau mengenal dan dekat. Hei. Ya iyalah. Pakai sepatu. Ya nggak pakai sepatu Tuhanmu. Hancur kali bah, hancur. Dia nggak pakai sepatu. Hah? Iya. Jadi Tuhanmu berjalan ke sana kemari nggak pakai sepatu. Iya, kau salah. Pertanyaanmu itu salah. Lah, salah. Tapi nomor kaki Tuhan nomor berapa? Lah aku nanya karena Tuhan kau manusia, makanya aku bertanya tentang kemanusiaannya. Jadi dia nggak pakai sepatu selama ini, nggak pakai sendal, kaki ayam. Dia nggak pakai sepatu. Kaki ayam dia. Aduh mak, mati kita. Jadi dia selama ini nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Tidak. Berarti kau tidak mengenalnya. Kenapa lagak kali kau tadi mengatakan kau mengenal Tuhan kau dan sangat dekat? Sekarang aku tanya sama kau, bagaimanakah ciri-ciri fisiknya? Rambutnya panjang atau tidak? Hah? Hei. Dia bisa dikenali karena dia ada. Iya, kau kan mengenal dia. Apakah rambutnya panjang? Iya, kalau kau berprasangka begitu. Iya, aku bertanya sama kau, makanya kau jawablah. Kau kan mengenal dia, apakah rambutnya panjang? Iya, dia kalau kau berprasangkaan rambutnya panjang, dia panjang rambutnya. Aku nggak berprasangka, aku bertanya karena kau mengenalnya. Aku tanya rambut dia panjang atau tidak? Hah? Iya, rambutnya panjang. Iya, hancur kita. Terhinalah laki-laki yang berambut panjang, mati kau. Hah? Tuhan kau terhina, terkutuk. Cemana coba? Kayak gitu kau Tuhan kan? Tuhan yang terhina dan terkutuk. Aduh, hancurlah. Hancurlah kalian, semana lah kau paksakan kayak gini. Iya, dia mengatakan aku sesuai prasangkaan nambaku. Kalau dia siapa yang berprasangka? Dia panjang. Kalau yang berprasangka siapa? Yang berprasangka itu siapa?
Siapa yang berprasangka? Kalian kan berprasangka dia Tuhan, yang sebenar-benarnya dia bukan Tuhan. Prasangka kalian itu. Di dalam hadis ada. Di dalam hadis, aku Tuhan sesuai prasangka nambaku. Kok nggak bisa jawab itu? Beginilah umat-umat Kristen ini. Jadi benar apa yang dikatakan Paulus ya. Benar, sesuai. Karena apa? Pauluslah yang mendirikan Kristen. Pauluslah yang mendirikan jemaat-jemaatnya pertama kali di Antioquia. Pauluslah yang tahu karakter-karakter kalian. Banyak pernyataan-pernyataan Yesus dibantah oleh Paulus. Banyak. Ini karena tadi dasarnya apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Matius 5:19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Apa kata Paulus? Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus, karena kamu hidup di luar kasih karunia. Jelas, Yesus mengatakan, siapa yang tidak menyunatkan dirimu, maka akan dilenyapkan dari bumi ini. Apa kata Paulus? Paulus berkata, siapa yang menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Semua pernyataan Yesus dibantah oleh Paulus. Bahkan Paulus sendiri pun mengaku dirinya Bapa. Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut Bapa pun di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Apa kata Paulus? Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu karena Injil yang kuberitakan. Makanya kalian umat-umat Paulus, semua apa yang kalian sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan. Entah dari mana yang kalian dasarkan. Mereka memuliakan, sebenarnya mereka tidak memuliakan. Jelas. Tidak ada kalian memuliakan Tuhan itu. Konsep ketuhanan sendiri pun bahkan kalian tidak tahu. Bahkan tidak tahu sama sekali. 1 Roma 22, mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tapi mereka bodoh. Roma 1:21, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Sebaliknya, pikiran mereka sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Fakta. Apa yang disampaikan Paulus ini fakta yang terjadi sama kalian. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jelas, apa yang dikatakan sesuai yang kami lihat terhadap kalian saat ini. Sesuai. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Coba, dengan gamblang Paulus mengatakan seperti ini. Paulus berpura-pura untuk menjadi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, aku Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kayak gini kelakuan Rasul. Mengambil umatnya dengan cara berpura-pura. Tidak ada satupun, semua di Bible kalian tuh, makanya membuat kami respect. Semua, baik itu nabi, Tuhan, malaikat, tidak ada yang baik di Bible kalian. Nabi itu penyampai firman Tuhan, tetapi kelakuannya tidak benar, mabuk-mabukan sampai telanjang bubil. Tuhan juga dikatakan pencuri keledai, malaikat juga dikutuk. Siapapun yang datang kepada kalian dengan memberitakan Injil selain daripada Injil kami, walaupun malaikat dari surga, terkutuklah dia. Coba, malaikat dari surga pun dikutuk sama Paulus. Tuhan dikutuk, malaikat dikutuk. Bible kalian itu terlalu banyak tulisan Paulus. Tetapi fitnahan Paulus tidak ada satupun di Bible. Gak ada. Semua fitnahan, Nabi difitnah, Tuhan difitnah, malaikat difitnah. Semua difitnah. Kapankah Paulus dan Yesus pernah bertemu? Nggak pernah. Nggak pernah ketemu. Dia mengikuti bagaimanakah Paulus mengajarkan ajarannya kepada orang-orang.
Ia mengikuti Paulus dari belakang beberapa hari berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Dipromo dia, dipromo sama orang lain. Hah? Dipromo Paulus itu, coba lah. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberikan kebenaran, jalan kebenaran dan keselamatan. Coba dipromo dia, dipromosikan. Kapan pula dibuatkan sebagai rasul? Disinilah kami dasarnya, belum lagi kalian mencomot-comot dari Al-Quran, merasa diri kalian pede. Wah, Kristen duluan, Kristen duluan. Enggak saja, belum lagi penyalipan. Mana? Tidak ada bukti satupun tertulis Yesus disalib, dan faktanya pun tidak ada salib di Golgota, kosong. Coba kau ketik di YouTube penyaliban Yesus di Golgota, apa yang keluar? Apa yang keluar? Mana? Wisata rohaninya mana? Semua sejarah itu meninggalkan sejarah, apapun itu. G30 SPK aja meninggalkan sejarah. Ini sejarah terbesar loh penyalipan, sangat terbesar. Hei, aku pernah turun ke bumi ini, kutinggalkan sejarah, salib kutinggalkan sebagai tanda aku merendahkan diri kepada kalian. Kutinggalkan sejarah ini, kutinggalkan salib, dan kuciptakan salib ataupun kayu yang bisa bertahan sampai hari kiamat. Aku maha kuasa kok, aku Tuhan kok. Bisa saja aku menciptakan kayu yang bisa bertahan sampai hari kiamat. Kutinggalkan sejarah ini agar kalian tahu bahwa aku pernah turun ke bumi sebagai Tuhan. Agar kalian tahu kenapa kalah sama Firaun. Hah? Kenapa Firaun yang mengaku Tuhan kenapa kalah? Yang mengaku Tuhan loh bisa meninggalkan sejarah, bisa meninggalkan mayat yang utuh sampai saat ini. 3200 tahun lebih lama Firaun daripada Yesus. Mana? Mana? Tapi kalian butuh bukti. Kalian selalu mengatakan, mana buktinya? Mana yang nyata? Mana salibnya? Mana? Mana salibnya coba? Hah? Berangkat kalian ke Golgota. Makanya kalian kumpulkan uang, berangkat kalian ke Yerusalem biar tahu. Jangan asik bayar perpuluhan aja. Berangkat kalian ke Yerusalem. Mana sejarahnya? Gak kepingin kalian foto-foto di salib? Hah? Gak kepingin? Bukti sejarah? Mana buktinya? Satu pun gak ada tertinggal bukti dan riwayat. Oh, beda sama Nabi Muhammad. Seorang manusia, sejarahnya ada. Salibnya ada bener. Di Panglong. Salibnya ada samping saya itu istri saya. Istri saya kalau lagi ngejemur tuh ada. Kalau lagi ngejemur saya ada salib itu istri saya itu. Lanjut. Disita Ustaz, disita. Panglong belum bayar rupanya. Aduh. Panglong Sumber Jaya. Panglong Sumber Jaya. Orang itu mana ditagih nggak ada salibnya coba? Mana salibnya? Itu aja lah dulu, nggak malu kalian? Hah? Nggak ada buktinya? Ah, nggak aja. Setiap persidangan aja pun kalau tidak ada bukti lengkap nggak bisa dilanjutin persidangan. Mana coba? Bisa pula Yesus mau disalib ketakutan, serasa ingin mau mati ketika dikejar tentara Romawi. Tuhan kayak gitu. Aku serasa mau mati, rasa ketakutan yang sangat tinggi. Bah, kalau memang dia ingin datang karena kehendak Allah penyaliban itu, nggak perlu dengan rasa takut seperti itu, seperti mau mati. Ah, nggak aja Tuhan kok mau mati. Ah, Nabi Muhammad tengok tuh, tengok. Kalian lihat makamnya, makamnya kalian lihat. Kalau kalian menyatakan siapa saksi di Gua Hiro, hey, gak usah jauh-jauh kalian ke sana, buka di YouTube. Seluruh dunia masih menyaksikan dan melihat Gua Hiro itu sampai saat ini. Ketika Gua Hiro itu tidak benar, pasti orang-orang Arab sana akan menutupnya, tidak menjadikan wisata rohani. Tapi lihat, seluruh dunia mendatangin Gua Hiro. Fakta, itu fakta. Tapi salibnya mana? Aku mau berangkat ke sana naik angkot, sampai ancur angkotnya. Aku cari-cari salibnya, mananya salib ini? Mana yang salib? Nggak ada. Pingin aku foto-foto. Aduh, berangkat yang bersalah. Berangkat, biar tahu kalian. Masa kalian kan butuh bukti kan? Hah? Butuh bukti kalian kan? Bukti lah, pikirlah kalian sana, ketik di YouTube penyaliban Yesus di Golgota, yang keluar tukang tambal ban rambutnya gondrong. Aduh, Awas, Bang Blender, ini orang pada stroke, bahaya nanti gimana ini? Ya, memang harus buat stroke lah biar sadar-sadar orang itu mana lagi. Nggak apa-apa, di Indonesia itu kan emang laris teman-teman. Bahkan ada yang belum lama ini kan sejarahnya di Indonesia ini ada yang ngaku Tuhan pun ada pengikut pula itu. Padahal Tuhan yang ngontrak ini. Aduh, bahaya ini Indonesia ini. Tuhan ngontrak pun ada pengikut ini. Jadi sudahlah mirip-mirip dikit lah itu. Lanjutlah. Iya,
Kalian kan butuh yang nyata kan? Mana nyatanya coba lah. Aduh, di Panglong Sumber Jaya salibnya. Aduh, saat itu beneran, "Hei, Panglong, Acong, kau siapkan dulu salib nih." "Siap." "Kapan bayarnya?" "Nanti bayarnya selo kau," kata. Begitu ditagih, loh, udah mati. Kau tagih sama yang mati. Mana mau nagih sama yang mati? Disita lah, nggak aja. Makanya banyak-banyak kurang jauh main kalian, jauh-jauh kalian main Yerusalem. Naik angkot pun bisa, aja apa supir-supir angkot tuh yang bermarga itu orang Batak tuh berangkat kalian sana. 3 kali nyambung yang ke sana Yerusalem. Ketika berwisata rohani di Yerusalem itu di kandang domba. Saat itu Bunda Maria menjadi patung, menggendong Yesus di atas palungan. Ingat ya, menggendong Yesus di atas palungan. Palungannya pendek. Di samping Bunda Maria itu ada domba. Pertanyaannya, kenapa wisata rohaninya ini ada kandang domba? Kenapa? Sedangkan di Bible mereka tidak ada mengatakan kandang domba. Kenapa? Siapakah yang membuat ini? Yahudilah yang membuat seperti ini karena dianggap Bunda Maria kotor dan berdarah-darah. Dan ketika gaib menyatakan tentang satu oknum, inilah Yesus, Yesuah Amasiah, Iso. 3 nama satu oknum. Yesus untuk Kristen, Yesuah untuk Yahudi, Iso untuk Islam. Jelas. Satu oknum 3 nama. Jadi kalian kurang jauh main kalian, makanya sok paten, belum tahu sok keras. Kalian selama ini minta bukti, mana salibnya? Kalian ketik aja, nggak usah jauh-jauh ke sana kalian. Kalian ketik aja di YouTube tuh, atau di Google. Ada nggak nampak salibnya? Golgota itu kosong, blong, ketakutan. Itu kan kalian butuh bukti kan? Carilah. Nah, jemuran-jemuran ini pun udah sampai nggak ngerti aku di taman malam ini. Ada pula itu sila itu tukang tambal ban. Sekarang kan sering dia bilang katanya sering diskusi kan di TikTok itu tentang debat agama. Ada. Saya sering berdoa sama Yesus, tapi nggak pernah saya dikabulkan sama Yesus, kata Nabi. Itu gimana menurut kata Nabi di Bible saya? Saya jarang baca Bible. Saya bilang mungkin Tuhanmu sedang tidur. Itu di Mazmur itu 44:23. Terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Tuhan pun tidur. Ada lagi. Kenapa kita nggak dikabulkan ini, kata dia gitu. Saya bilang jangan-jangan Tuhan pun menyesal menciptakan kau. Bahkan itu ada itu ayatnya. Masa ada? Ada itu. Di Kejadian 6:6-7, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Tuhan pun menyesal itu. Bahaya kali ini. Aduh. Hancur perpuluhan, hancur. Cobalah. Aduh, entah kemana-mana. Itulah kalau kalian bernarasi tidak menggunakan data, akhirnya apa? Apa yang kalian sampaikan akal-akalan. Ketika kalian bernarasi dengan menggunakan akal-akalan, jadi bahan tertawaan orang yang mendengar. Nah, itu faktanya. Ketika aku bertanya sama teman-teman Kristen, "Hei, kenapa Yusuf mencari penginapan saat mau melahirkan?" Aku bertanya, emang saat itu dia mau melahirkan nggak ada rumah sakit apa? Kenapa harus cari penginapan? Dan kenapa tiba-tiba di kandang domba? Tahu nggak apa kata teman Kristen? Oh iya, blender. Saat itu Yusuf dan Bunda Maria mencari penginapan. Saat itu penginapan penuh. Terus, jadi kenapa tiba-tiba ke kandang domba? Resepsionis yang mengatakan, "Mohon maaf Pak, kebetulan kamar kita lagi penuh. Ada konser dewa saat ini, jadi kamar penuh." Nah, jadi tiba-tiba kenapa gitu? "Ada di belakang penginapan kami kandang domba. Bapak mau istirahat, bisa kami serahkan," gitu. Apa katanya? Ya udahlah, katanya. Coba resepsionis yang menyerahkan ke kandang domba, kan hancur, gila kali, hancur. Coba, berawal dari kandang domba resepsionis, aduh hancur kali, Renaldi udah semaput itu blender, percuma blender. Renaldi udah semaput itu, ganti oten lainnya aja. Kasihan itu, cek itu masih ada napas atau tidak itu. Coba lah. Tidak membuktikan Allahmu. Allah itu zahir dan batin, awal dan akhir katanya. Kau tidak bisa membuktikannya. Coba kau buktikan dulu, blender. Dari tadi congor aja kau. Manalah salibnya, bukti kau itu mana? Kalau Yesus disalib, mana salibnya? Mana? Kau tunjukkan salibnya dulu. Mana? Kau tunjukkan itu, Tuhan. Kau tunjukkan salibnya, mana salibnya kalau dibukti? Tanpa adanya penyalipan, maka tidak ada Yesus. Tanpa adanya penyalipan, tidak ada Kristen. Tanpa adanya penyalipan, tidak ada Bible. Mana salibnya? Tunjukkan dulu. Kau tunjukkan dulu salibnya mana? Itu Tuhanmu mengatakan. Mana salibnya? Yang nyata dulu sampai sekarang di mana? Mana salibnya? Mana Tuhanmu itu yang zahir?
Mana salibnya? Tuhan aja berani kau bantah Tuhan. Al-Quran kau kalian. bantah. Aduh, mana salibnya? Aduh. Nangis kau nanti. Mana Tuhanmu itu yang zahir? Jelasin tuh Ustaz tuh, makna kata zahir, biar mereka nggak salah paham. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Edukasi yang di bawah. Edukasi yang di bawah sekalian. Sama dengan orang buta. Silakan Ustaz Arafi. Blender. Males saya buang-buang ilmu di sini orang. Hai. Orang di Tuhan bawah. yang zahir. Aduh. Tuhan yang batin. Tuhan yang awal, Tuhan yang akhir. Udah mencret, udah mencret. Alpha dan Omega. Udah mencret. Tuhan kau macam Alpha Omega aja Tuhan kau. Bisa kau jawab itu Blender. Tuhan kau Alpha Omega rupanya. Tentu lidahmu menjawabnya. Hah? Karena Tuhan kau Alpha Omega. buta. Tidak melihat Tuhan. Tuhan kau Alpha Omega. Coba Iya. kutanya sama kau ya. Kalau memang Bible kau itu adalah kebenaran, Kisah Para Rasul 2 ayat 31, Daud mengatakan tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaannya, di manakah kulupnya Yesus? Di manakah kulupnya Yesus? Sisa daging Yesus? Pingsan dia. Di manakah? Manakah yang benar? Pernyataan Daud atau faktanya? Yang ku tahu ketika Bible itu keluar dibaca sama Yesus, ya ini kok ada pernyataan seperti ini, dagingku tidak mengalami kebinasaan. Teringat ya kulupnya, itu kan dagingku. Langsung diteleponnya JNT dan JNE, woi kurir, kirimkan dulu sisa kulupku ke langit. Sampai sekarang kurirnya nggak balik-balik dari langit. Aduh. Karena untuk membenarkan Bible kalian, nah itu coba mana sisa kulupnya? Hah? Itu merupakan daging Yesus. Benarkah itu? Mana yang benar? Aduh, gak usah banyak kali gaya. Kasihan kurir sampai sekarang gak balik-balik dari langit. Paket ekspres, jangan sampai dibaca. Hancur perpuluhan, hancur. Hancur perpuluhan. Mati lah gue. Enggak saja. Tuhan kok kayak gitu. Somasi sama pendeta ini. Kau nih Blender. Tuhan mengatakan, akulah Alpha Omega, aku yang zahir katanya. Aduh. Alpha Omega, apalah Alpha Omega? Kenapa kau caci maki dia? Apalah Alpha Omega? Jelas dia mengatakan, aku yang zahir. Alpha itu abjad. Abjad terakhir apa? Omega apa X? Hah? Hei, abjad terakhir apa? O apa X? Hah? Karena kau tahu, jawab sendiri. Ya enggak. Hei, abjad itu terakhirnya apa? O apa X? Dia yang awal, dia yang akhir. Iya, yang akhir itu X apa O? Yang akhir itu X apa O? Kau tunjukkan dulu itu. Yang awal. Ya O, yang akhir itu B ya, B yang akhir ya, B. Siapa yang kau di sini? B ya. Belum ada ilmu kau seujung kuku lagi sama aku. Blender. Iya, sepati kau lah udah. Aku ini sama dengan Zuma ilmunya. Mana Zuma? Biasa aja. Jangan menangis. Susah orang kayak gini kok pengen nyamain. Tunjukkan dulu. Kayak gini aja kan kita udah dibahas. Orang yang dengan gangguan saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung, ya. Jadi orang yang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Tadi kita udah jelaskan, karena kita itu diberikan sama Allah ini panca indera. Selain penglihatan, kita juga punya pendengaran, punya pengecap, punya perasa, dan bahkan kita diberikan akal untuk berpikir, gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa sih, namanya di Indonesia orang Tuhan ngontra aja masih ada pengikut. Nah orangnya kayak gini-gini nih pengikut nih, gitu. Stres kita ini, nggak ada ilmunya gitu loh. Makanya host ini Api Kepri ini nggak ada itu ya, nggak ada moderator yang buat jaga ya. Harusnya dikasih lah gitu loh, cadangan yang membantu untuk
hostnya ini, moderator, biar bisa ngatur ini. Bisa menjelaskan. Sudah mau nangis. Bagaimana menjelaskan otak yang nanggung gini kamu? Tuhan itu mengatakan, aku yang gair, aku yang batin, aku yang awal, aku yang akhir. Aku tanya sama kamu Renaldi, pelan-pelan aku tanya sama kamu. Sesuatu yang dibilang zahir itu harus nampak atau tidak? Cabut dia, cabut dia. Belum kelar ditanya udah cabut ya. Udah mau nangis dia, gimana lagi? Nangis dia. Udah nangis dia, udah pingsan dia udah. Belum lagi nanti Bang Juma yang bicara, udah lah makin nangis itu pojok. Gantilah yang bagusan dikit, susah kan? Yang keras sedikit, aduh. Yang keras sedikit Oten, naik kalian. Naik, kalian bela itu. Tuhan kalian aja membela kalian mati-matian, masa kalian nggak bela? Belalah sini. Kasihlah Tuhan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Oh, dengan kekuatanmu naik kemari. Mana enak-enak aja kalian. Ketika nanti ditanya, Oten, waktu di Komal Kepri kemarin, aku dibicarakan. Kenapa kalian nggak membela aku? Kenapa kalian nggak naik? Enak-enak kalian aja. Terus kalian mau mati mau masuk surga, pembelaan kalian nggak ada sama aku. Kurang aja, campakkan ke neraka. Hajar terus nih, pukul aja dia. Pukul terus. Ajar. Enak-enak aja, mau mati masuk surga. Kalian yang ngatur Tuhan, aku yang ciptakan kalian, aku yang memberikan nikmat rezeki pada kalian, kalian pula yang ngatur aku. Terus mati kalian mau masuk surga. Enak-enak aja kalian kayak gitu. Kalau memang kayak gitu ajaran kalian, bebas, suka-suka hati, mati masuk surga. Aku panitia murtad. Kalau benar ya, 1 juta umat ku bawa Kristen. Kalau benar, siapa yang nggak mau kayak gitu? Makanya rusak akal kalian. Yesus memerintahkan jangan minum alkohol, jangan minum khamar. Kalian minum, kalian suka-suka hati aja kalian minum. Coba lah, apa nggak rusak akal kalian? Itu paling jelas. Minuman alkohol itu merusak akal, maka dilarang, nggak boleh. Kalian minum juga secara resmi di gereja, minum anggur walaupun sedikit, hancurlah. Makanya pendeta itu berkhotbah di entah kemana-mana khotbahnya. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Gak tahu deh kalau hadir Tuhannya kiamat dunia ini. Aduh, hancur kali pendeta. Pendeta kayak gitu, aduh, hancur lah. Pendeta ini baca kitab atau enggak nih? Pernah baca kitab? Kurasa cemana ini pendeta ini? Bang Zuma kepental ya? Kayaknya. Iya, sinyalnya. Ini ada muslim lagi nggak yang lain yang naik? Biar ganti saya turun, biar yang lain naik. Kalau ada muslim yang lain. Iya, yang Oten naik silakan. Izin dulu lah, prefer ini asar dulu teman-teman, nanti naik lagi kalau sempat. Ini mau asar prefer. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sama saya juga mau siap-siap asar dulu. Oke, terima kasih host buat Bang Blender. Salam kenal dari saya Apokrifa. Ya, sama-sama Bang Apokrifa. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Renaldi di bawah. Dibilang kita gepeng orang buta katanya. Siapa yang gepeng? Siapa yang gepeng, Renaldi? Mau dinaikkan lagi nggak? Masih mau kau? Masih mau kau datang lagi? Masih mau datang lagi. Satu dia pertanyaan aja nggak bisa jawab. Masih kebingungan itu Tuhannya siapa? Masih mau kau? Udah. Renaldi, kutanya sama kau, di balik sempak Tuhanmu itu ada apa? Coba kau jawab. Iya itu, kau tunjukkan dulu. Kau jawab dulu. Apa itu di balik sempak? Apa? Yang zahir siapa? Yang jahit. Sekarang kau dari tadi nggak ada menjawab. Bolak-balik kau dengar. Udah menangis kau di pojokan. Apa kau termasuk orang-orang yang buta? Aduh. Lanjut Bang Juma. Kau terpental tadi Bang. Kalau kau buta di dunia, maka di akhirat engkau lebih buta lagi. Kaulah buta.
Kau lah buta longor, kau pun nggak aja kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Ya Gurunda sinyalnya lagi ini guys. Nonem, kau berisik kali. Iya. Ini Bang Blender. Maaf ya host Gurunda semua. Bang Blender. Ya. Saya udah dapat. Oten punya 4 Tuhan sekarang nih, Bang. 4 Tuhan ya? Iya, udah 4. Bukan 12. 4. 4 ya? Iya. Jadi yang 8 masih nggak jelas ya, masih buram. Nggak jelas ya. Yang 4 Siapa udah. kipernya? Siapa aja namanya? Ya, ada striker ya. Di Yohanes 8. Iya. Semuanya nomor punggung ini, nomor punggung kiper semua. Striker semua? Iya. Jadi ada Tuhan baik dan Tuhan jahat. Aduh mah. Tuhan baik di Yohanes 1 ayat 1. Tuhan jahat di Yohanes 8 nomor 44. Coba dibacain. Aduh. Ronaldinho tuh. Aku pening aku Ronaldinho. Udah di blender tuh si Tetsuga tuh. Dia bingung, Tuhan yang mana yang aku pilih nih? Ada di Yohanes 1 ayat 1 dan juga ada Tuhan di Yohanes 8 nomor 44. Jadi ada 2, Tuhan baik sama Tuhan jahat. Ya Renaldi. Nah tidur ya, bingung. Ada satu pun yang bisa menjelaskan ini. Ya, yang kencang lah suaranya. Bisa menjawab pertanyaanku. Siapa itu yang zahir? Kau sembah Tuhan yang mana? Di Yohanes 1 ayat 1 atau di Yohanes 8 nomor 44? Itu Tuhan yang zahir, Tuhan aku. Yang mana? Nah bingung dia. Ada 2 Tuhan sekarang nih. Nonem ini Kristen. Nonem ini Kristen apa Islam? Tahu nih, Nonem selamat sore. Kamu Kristen apa Islam? Nonem buka mute-mu tuh. Pasti takut ditanya. Tuhan yang mana dia sembah? Enggak jawab, saya turunin ya. Di bawah ada Oten juga tuh. Nonem buka mute-nya. Kristen atau Islam? Nonem. Oke, berarti Anda mau turun ya? Aduh, salah ya. Saya udah ulti tadi. Dilus dulu. Ya, silakan Pendeta Renaldi. Halo. Pendeta kok gitu? Pendeta kok nangis? Orang buta itu tidak bisa mengenali gajah kecuali persangkaan orang buta. Siapa yang bersangka? Gajah, dibilang gajah. Iya, jaringan beliau. Pegang belalang, dibilang gajah. Siapa yang prasangka? Orang buta. Hah? Tidak Siapa bisa yang menjelaskan berprasangka? siapa Tuhannya. Wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Yesus Isa putra Maryam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh orang yang diserupakan, berubah rupa dengan Isa dan Yesus. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang dibunuh, melainkan mengikuti prasangka saja. Ingat ya, mengikuti prasangka saja. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ingat, berubah rupa. Markus 9:2, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Matius 17:2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Lukas 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Markus 16:12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Apakah diperjelas dalam rupa apa Yesus? Yesus juga bisa berubah rupa. Yang dalam keraguan-keraguan itu kalian yang dalam keraguan-keraguan. Kami sampai saat ini orang Yahudi yang sangat mengenal Yesus, bukan kalian. Orang Yahudi. Kalian ditanya Bani Israel, Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Dari mana jalannya ke Bani Israel? Enggak saja.
Ya, silakan Hakim Sahadat. Oh, namamu ini Hakim Sahadat. Bukankah Al-Quran itu petunjuk, tidak ada keraguan atasnya. Tapi kenapa engkau ragu-ragu? Katamu tadi kau ragu-ragu. Lemot. Yang keraguan itu tentang penyalipan yang kujelaskan, bukan Al-Quran. Bodoh kali kau. Kau ragu-ragu. Ini sama typingan Tuhanmu. di bawah ini benerkah? Reynaldi nyamar katanya. Siapa Renaldi ini? Entah. Nah, itu di bawah pada typing. Tidak ada keraguan lagi di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu laha. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Silahkan kalian bongkar. Apakah pernah Al-Quran itu berubah satu huruf bahkan tajudnya? Silahkan kalian cari. Silahkan kalian bongkar. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku. Tak ada lagi alasan. Dialah Allah satu-satunya. Nah, ini si Titik juga Oten juga nih, Bang Blender. Lanjut. Ya, silakan. Halo. Ini kenapa nih kok nggak ada Kristen yang naik? Kenapa yang Islam menyamar sendiri? Kenapa itu? Mana Islam menyamar? Ada punya bukti gak kalau Itu dia si menyamar? Renaldi Itu aja tadi nggak siapa sampai. tadi itu? Nah, sampai kan ada buka Renaldi bukti itu di sini, Islam. Bang. Malu ya, malu kalian ya, malu ya. Coba kau cek itu profilnya, cek itu. Malu ya, malu. Ya, coba kau cek. Inilah cara-cara kalian. Inilah cara-cara kalian. Cek itu akun. Gak peduli kami mau akun mau kayak mana, yang pasti dia, yang pasti Tuhannya Yesus. Itulah. Yang pasti dia Tuhannya Yesus. Kalau memang kami umat Muslim Islam tidak boleh menyamar-nyamar. Ingat ya, Islam setiap orang-orang Muslim tidak dibolehkan untuk menyamar, ya, dan mengaku agama lain. Ingat itu. Tidak dibolehkan, ya. Tadi pernyataan dia sudah mengatakan kalau Tuhannya adalah Yesus. Yesus Tuhannya. Jika dia sudah menyatakan Tuhannya Yesus, berarti dia orang Kristen. Menyamar. Kau kemarin kok kepanasan? Titik, kau mau ngapain? Ke atas kau mau ngapain? Mau debat Ya, atau kenapa begitu? Sedikit, Bang, Mempermalukan Kristen gitu. Kenapa? Baik, oke, baik, Menyamar Bang. sendiri. Dengar baik-baik ya. Kalau itu bener nyamar cuma satu orang, tapi ada namanya room tempat lu nosono ya. Nah, kan Yang udah nyamar udah satu- mengakui. Udah ini jujur nih. Sebentar Ini dulu, kelakuan gua, kalian sebentar. ini. Dengar biarin aja dia mau nyamar mau apa, kayak urusannya apa untuk kamu. Ya Kemarin udah, itu kiamat jangan masuk ke mengaku-ngaku jadi dalam Kristen room kalau Malaysia. begitu. Sebentar. Itulah kalian pendusta semua. Dengarlah, yang tukang nyamar tuh Oten. Islam nggak pernah. Paham kamu? Coba kerjaan sekarang kalian ini? on cam kamu. Nggak ada Islam yang menyamar-nyamar. Jelas-jelas berdakwah di Itu, tengah yang coba dicek rame. itu. Kalau kalian mah Akunnya, coba sembunyi-sembunyi. Udah, visi misi kalian tuh misionaris untuk apa? Jangan bilang Islam nyamar-nyamar. Kalau Islam nyamar-nyamar berarti dia udah murtad. Paham kamu? Titik, kau mau debat atau mau apa? Kalau kau nggak mau debat, aku Itu turunin. dulu, iya itu Ganti dulu kita yang lain. bahas. Kenapa? Kenapa kalian penipu? Ngapain pendusta? dibahas itu? Nggak perlu. Iya, kenapa pendusta? Apa? Kalian dustakan? Apa? Udah nggak ada Tujuannya apa? orangnya. Nyamar juga bukan? Iya, tujuannya Kamu apa? sendiri aja Kau nggak usah nyamar. tebar fitnah lah. Kamu aja nyamar. Loh, itu buktinya ada. Aku yang coba cek sendiri. Iya, kamu aja nyamar. Kalau nggak on cam kamu. Nyamar apanya? On cam Saya kamu, Kristen. on cam. Saya Kalau Kristen. kamu nggak nyamar. Oke. On cam kamu. Itu yang tadi nyamar jadi Islam. On gitu. cam kamu, nggak butuh Apalah itu yang kerjaan tadi itu. kalian ini. Kamu yang on cam. Itulah kau sibuk satu orang nyamar ajaran jadi apa ini ya? Oten. Gimana itu Kacau kawan-kawan nih, itu kacau. satu room nyamar Islam tuh? Ya itu Gimana itu emang udah apa ketahuan. Itu memang udah ketahuan. Itu kan memang udah di Mana buktinya? Sengaja. Kau mau ngapain? Mana buktinya? Siapa mau Bentar. apa? Bentar, Ros. Kalau mau bikin Iya kan ribut, dari turunin suaranya aja kan kau. kelihatan. Namanya memang iya sama, tapi suaranya ketahuan. Mana buktinya? Kalau dia itu Islam. Nggak tahu nyamar sendiri. Dia makan tai, dengar dulu. Iya, Mana buktinya kalau dia Islam? Iya. Adu domba, nggak usah adu domba.
Titik. Kenapa meminum kuncing unta? Nggak usah adu domba antar orang Islam. Buktinya meminum Titik. kuncing unta. Itu Mana buktinya? orang Kristen buktinya yang meminum nyamar, kuncing bukan unta. Islam. Orang murtad. tai. Orang murtad. Host. Turunkan saja, turunkan saja. Ini biar kita bongkar lagi. Turunkan saja, biar kita bongkar lagi. Ingat ya. Turunkan aja, host. Turunkan aja. Biar kita bongkar lagi. Turunkan aja. Ya, biar kita bongkar lagi ya. Kalau memang seperti itu kelakuan kalian ya. Jelas Yesus datang ya. Dia tidak untuk disalib. Ini fakta yang pertama. Jelas penyaliban itu murni penangkapan, bukan karena kehendak Allah. Pertama dalilnya, ketika dia dicari tentara Romawi, apa kesalahan Yesus? Karena dia ingin memfitnah dan ingin menggulungkan tentara Romawi, ingin menggulungkan Raja Pilatus. Saat itu imam-imam Yahudi tidak senang dengan kedatangan Yesus. Mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Akhirnya apa? Mereka memfitnah Yesus bahwasanya ingin menggulingkan dan membunuh Raja Pilatus. Terdengar berita itu terhadap Raja Pilatus. Kemudian Raja Pilatus memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Yesus. Memerintahkan segera tangkap dia. Ketika dia ditangkap, fakta persidangan Yesus tidak bersalah. Fakta persidangan Yesus tidak bersalah. Tetapi semuanya ini keinginan imam-imam Yahudi bahwasanya Yesus harus dibunuh. Apa kata Pilatus di Jumat sidang? Apa katanya? Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Aku tidak bertanggung jawab. Semua aku serahkan kepada imam-imam Yahudi. Yang jelas dia tidak bersalah. Tetapi imam-imam Yahudilah yang menginginkan Yesus untuk dibunuh. Pertama ya, ketika setelah Yesus dicari, berawal dari manakah dapatnya? Iblis masuk ke dalam Yudas. Mempengaruhi Yudas untuk memberitahu di mana keberadaan Yesus. Ingat ya, tugas iblis adalah menyesatkan semua manusia. Penyaliban itu tujuannya apa? Untuk menebus semua dosa-dosa. Oke, sangat bertolak belakang dengan adanya Bible ini. Kenapa? Seharusnya iblis itu mencegah jangan sampai ini terjadi. Seharusnya iblis itu mencegah apabila Yesus ditangkap, tidak ada lagi kerja iblis di dunia ini. Udah gak ada lagi. Kenapa? Tidak ada lagi tugasnya, karena tugas iblis adalah menyesatkan manusia. Ini paling kontradiksi. Seharusnya iblis itu mencegah. Kemudian setelah penyaliban itu, mereka harus percaya. Orang-orang Yerusalem harus percaya. Karena apa? Mereka telah membunuh orang yang tidak bersalah. Itu dogmanya. Kalian harus percaya. Yang ditebus, yang disalib itu agar dosa-dosa kalian tertebus. Yang kedua, yang disalib itu adalah Tuhan, agar kalian selamat masuk ke sorga. Ketika mereka percaya, turunlah Petrus bersama murid-muridnya ke Pentakosta. Turunlah Petrus bersama murid-muridnya ke Pentakosta. Dengan lantang Petrus berkata dan berkhotbah, "Hei kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda yang dilakukan dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Tetapi ingat ya, tetapi dia minta Jos. Ini kepanasan nih, pasti semua Oten. Ketika aku berkhotbah gini, Oten pasti merusuh kepanasan. Ingat, karena ini fakta. Ini fakta yang tidak bisa terbantahkan apa yang disampaikan. Mereka pasti panas, oke? Dan kemudian Petrus mengatakan, menurut dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Ingat ya, dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Faktanya, apakah Yesus mengalami sengsara maut? Benar, mengalami sengsara maut. Tetapi Petrus membantah sengsara maut itu, karena tidak mungkin ia dalam kuasa maut itu. Ketika khotbahnya Petrus terdengar oleh orang-orang Yerusalem di sini, mereka terharu atas khotbah Petrus. Kemudian orang-orang Yerusalem berkata, "Jadi apa yang harus kami lakukan, saudaraku?" Kata orang-orang Yerusalem. Apa kata Petrus? "Bertobatlah
bertobatlah kalian karena kalian telah mempercayai penyalipan itu. Bertobatlah kalian. Akhirnya 3.000 orang percaya pernyataan Petrus saat itu. Yang tadinya mereka percaya penyalipan, akhirnya tidak percaya penyalipan itu. Kemudian keliling lagi Petrus, keliling. Ini dasar tadi bertobat. Kalau memang dia benar-benar Tuhan, tidak mungkin Petrus menyatakan suruh bertobat. Pastilah dia mengatakan memujilah atas nama Tuhan. Kalau memang benar-benar Tuhan, kalau benar-benar fakta penyalipan itu. Tetapi Petrus menyatakan bertobatlah. Kemudian kelilinglah Petrus, keliling Petrus ke Serambi Salomo. Ingat ya, dari ayat Kisah Para Rasul 3:1-2-6 ini, ayat 1 ini di sini menyatakan kalau Petrus dan Yohanes dan bersama murid-muridnya itu adalah seorang muslim. Ingat ya, seorang muslim. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, ingat ya, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, apakah ibadah Kristen ditentukan? Apakah ibadah Kristen namanya sembahyang? Tidak. Ketika kita bertanya kepada mereka, ibadahnya adalah kebaktian, berdoa. Tetapi di sini di ayat ini mengatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Apakah ibadah Kristen ditentukan waktunya? Tidak sama sekali. 3 petang itu merujuk kemana? Sholat asar. Merujuk kepada sholat asar. Ingat ya, karena di sini sudah ditentukan waktunya pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Apa itu bait Allah? Rumah ibadah. Kemudian di depan bait Allah, dia melihat banyak pengemis-pengemis meminta sedekah. Apakah di gereja ada pengemis? Tidak. Pengemis lebih condong kepada masjid. Jadi dari ayat ini merujuk kepada Petrus dan Yohanes adalah seorang muslim karena sudah ditentukan waktu ibadahnya yaitu menjelang sholat asar dan waktu ibadahnya namanya sembahyang. Ngerti ya? Dan di depan masjid banyak pengemis-pengemis. Ketika di depan bait Allah itu, kemudian Petrus berkata, aku tidak bisa memberikanmu apa-apa terhadap orang pengemis yang lumpuh saat itu. Kemudian Petrus diberikan mukjizat kepada Allah. Petrus diberikan mukjizat bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Sejak saat itu pengemis yang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan dengan sekejap. Bisa berjalan. Siapa yang mengobatin? Petrus. Petrus diberikan mukjizat. Orang-orang dulu tertegun dengan dengan orang-orang yang bisa memberikan mukjizat. Orang-orang dulu, apalagi orang Israel. Nah, saat itu orang-orang Israel terkejut. Mengapa? Apa kata Petrus? Mengapa kamu heran tentang kejadian ini, kata Petrus. Mengapa? Dan mengapa menatap kami seolah-olah kami membuat ini berjalan karena kuasa atau kesolehan kami sendiri? Kenapa? Itu kata Petrus. Terus apa kata Petrus? Yesus yang kamu serahkan. Ingat ya, diperkuat lagi. Yesus yang kamu serahkan, ya. Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Ingat ya, ditolak di depan Pilatus. Ya, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Di mana penyalipan itu? Jelas ini. Seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Tetapi diperkuat lagi, Allah telah membangkitkan dia dari sengsara. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Faktanya Yesus mati dulu baru bangkit. Tetapi Petrus mengatakan bahwasanya tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti saudara-saudara lain. Akhirnya 5.000 orang percaya pernyataan Petrus. Sampai saat ini, sejak kedatangan Petrus ke Serambi Salomo dan Pesta, sampai saat ini semua orang-orang tidak percaya penyalipan itu, termasuk Yahudi. Sampai saat ini tidak ada penyalipan itu semenjak kedatangan Petrus. Yang tadi percaya, mereka tidak percaya. Dan sampai saat ini, mana faktanya salib itu terletak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ini sampai saat ini. Dan bahkan Yahudi pun meludahi Kristen. Ketika kalian kemarin terjadi peperangan antara Israel dan Palestina, kalian penuh mendukung Israel. Yang tidak tahu apa-apa, kalian mendukung Israel.
Ketika Natalan kemarin, setelah sudah kalian dukung, apa kata Benyamin Netanyahu yang selama ini kalian bodoh mendukung Israel tanpa tahu apa-apa karena memang kalian umat bodoh? Apa kata Benyamin Netanyahu? Tidak dibolehkan satupun mengadakan acara di Natalan tahun ini di Yahudi. Benyamin melarang kalian untuk mengadakan Natalan. Ketampol untuk kalian sendiri yang kalian selama ini mendukung Israel. Akhirnya Israel sendiri menyatakan tidak dibolehkan merayakan Natal di Yahudi pada tahun ini satupun. Kasihan deh lo. Silahkan bantah pernyataan aku. Datanya Abdul mana? Nyetan. Ada Kisah Para Rasul 2 sama Kisah Para Rasul 3. Silakan. Hah? Nah, Abdul. Panas kalian kan? Panas. Pasang kipas di bawah hos. Di bawah pasang kipas. Asli. Pasang kipas sama ambulan. Panggil ambulan hos. Aku bilang libur Natal tahun ini mana? Natal aja belum, gimana sih? Tahun lalu. Tahun lalu kan udah lewat. Abdul. Nafiri. Natal aja belum. Abdul. Kuna boleh Natal. Gimana? Lor. Kau kan Abdul. Nggak ada orang Kristen namanya Abdul. Apa yang mau kau bantah dari narasi aku Nafiri? Silakan kau bantah dan kau tanggapin narasi aku tadi ini benar atau tidak. Silakan. Satu, Natal aja belum. Gimana ngomongin Natal? Aku berbicara Natal kemarin Nafiri. Natal kemarin 2023. Paham? Saat itu Benyamin Netanyahu melarang umat Kristen melakukan Natalan tahun ini. Apalagi? Itu Netanyahu KW yang ngomong itu. Ya. Aduh, Mak. Jauh men kau nih. Biasa jadi Ini Netanyahu pengikut Abdul ini ya? si Nafiri nih. Ini pengikut Abdul ini. Abdul. Nggak ada Abdul di sini. Pengikut Abdul kamu. Nggak tahu. Pertanyaannya tuh gini. Kenapa Israel diperangi Arab tuh? Ditanya balik. Abdul, dengar dulu Abdul. Pengikut Abdul nih. Jawab dulu pertanyaan dari Bang Blender. Nanya pula. Ya, apa pertanyaan Bang Blender tadi? Kau itu pengikut Abdul, kamu nggak tahu? Ya? Tahu nggak? Yesus itu Abdul. Tahu nggak? Yesus tidak kenal Abdul. Yesus Abdul. Sejak kapan Yesus namanya Yesus Abdullah? Yesus Abdul, iya Abdul. Ya, di Matius 12 Yesus adalah hamba. No, Abdul. Yesus tidak kenal Abdul, sudah titik. Dia ngaku-ngaku juga. Yesus Abdul. Pokoknya Matius nomor 12, Yesus Abdul. Nafiri, hamba. Silahkan kau bantah pernyataan aku tadi. Apakah salah atau benar? Silakan, kau tanggapin dan kau bantah. Kalau memang tidak bisa kau bantah, berarti apa yang ku narasikan tadi benar. Yang mana? Coba diulangi, saya baru naik. Jadi ini. kau, ya panjang kali lah cerita Nafiri. Pening aku nih kau. Aduh. Tamparin aneh ini. Kan kau dengar kalau orang ngomong tuh dengar. Saya baru naik, dengar ya. belum Silakan Bang Blender. Baru dengarnya Netanyahu aja tadi. Oke, sekarang ku tanya. Penyalipan Yesus itu kehendak Allah atau bukan? Betul. Apanya betul? Ya, kehendak Allah. Oke, sekarang kemudian pertanyaan kedua. Kenapa Yesus ditangkap oleh tentara Romawi? Dugaan apa dia ditangkap? Ya, jawabannya kenapa
si Yesus ditangkap oleh tentara Romawi. kenapa Apa si salah dia? KC ditangkap sama polisi di penjara? Alah, inilah kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Benar nggak bisa kau menjawab. Berarti benar. Apa yang kusampaikan tadi benar. Tidak ada umat Kristen pun yang membantah pernyataan aku menceritakan kronologinya. Nggak ada yang bisa bantah. Benar apa yang disampaikan. Kalau tidak benar silahkan. Dan aku juga tidak akan berani bantah. Iya, jawabannya kenapa Muhammad KC ditangkap di penjara, coba. Itu jawabannya. Gini. Apa yang ditanya, apa yang dijawab. Nah, Foto-foto kan? nanti aku bilang gini, jawabannya YouTube. Ingin bertanya dong, Nafiri. Kenapa Muhammad KC ditangkap di penjara, coba. Nafiri. Itu jawabannya. Nafiri. Itu bukan jawaban, kau nanya Nafiri, dodol lu. Iya, jawaban saya itu. Oh, kalau kau itu disuruh jawab malah nanya, gimana sih? Nafiri. Iya, jawaban Dia nanya, dia yang jawab. Nafiri. Nafiri. Iya, jawaban saya itu pertanyaan. Kenapa Muhammad KC itu ditangkap? Kalau udah ditanya jangan. Nafiri, kau dengar gak itu? Jawab Ditanyakan dulu. sama Bang Rio. Nafiri. Hah? Nafiri. Ya. Di mana Tuhanmu? Hah? Di mana Tuhanmu? Di surga. Di surga. Ngapain? Lagi ngeliatin kamu, kalau menghujat nanti kamu dihukum. Oke, sekarang suruh turun. Kayak apa sih bentuknya Tuhanmu itu? Aku ingin lihat wujudnya gitu loh. Ya kayak di gambar-gambar tuh loh. Oh, berarti Tuhanmu gambar. Oh, berarti Tuhanmu gambar. Oh, berarti Tuhanmu gambar ya? Gambar itu karena ada Loh, wujudnya, katamu tadi Tuhanmu seperti gambar. Ya berarti Tuhanmu seperti gambar. Misalnya saya gambar Pak Ya, Jokowi. wujudnya kayak apa? Wujudnya itu loh. Wujudnya seperti apa Tuhanmu itu? Berarti seperti gambar Tuhanmu. Misalnya gini, saya gambar Pak Jokowi. Loh, Berarti Pak Jokowi jawab gambar. aja, Tuhanmu berarti gambar, bukan Tuhan semestinya gitu. Iya, kan saya nih. Oh iya teman-teman, berarti Tuhannya Kristen gambar. Ya udah, fix sudah. Lanjut Bang Penginji. Misalnya gini, saya kan pelukis. Pak Jokowi datang minta dilukis. Ini yang Terus gila, saya ngomong, yang gila "Berarti saya Pak atau lor ya?" Lukisan. Masa Pak Jokowi lukisan? Enggak bro. Ini yang sedang saya atau lor ini? Ya, sambut dulu. Sambut dulu host tamunya tuh, Shirley. Shirley, selamat sore. Sore. Shirley Kristen ya? Iya, saya Kristen. Oke. Iya. Bang Blender. Gimana tanggapan Anda? Lanjut. Lanjut dulu aku makan bentar. Itu samping. Oke. Samping Nabi ya. Ini sampai Nabi dulu kan. Udah aja diskusi Oten yang ini aja, yang pintar aja. Seperti Kak Ini ada Shirley. Mbak Shirley nih, ada Mbak Shirley. Kak Shirley sepertinya pintar. Iya. Enggak juga sih, saya enggak pandai-pandai juga, enggak tahu lah. Minimal jangan kayak Nafiri lah, Mbak. Iya. Tuhannya gambar ya. Oh iya, fix Tuhan Kristen. Enggak, Nabiri itu pinter itu. Oh, Ya Nafiri berarti Pak termasuk Jokowi pinter ya. gambar. Kalau Pak Jokowi dipoto berarti Pak Jokowi foto. Iya, kalau di foto ya foto. Nah, kalau Jokowi wujud manusia ya manusia. Tuhanmu kan gambar. Kalau Pak Jokowi dilukis berarti Pak Jokowi lukisan. Iya, udah fix tadi kan sampean kan menjawab tadi Tuhanku digambar katanya. Ya gambar berarti ke Tuhanmu. Lah kan juga Tuhan di surga itu ngapain gitu kan? Berarti Gimana tuh, Tuhanmu Mbak Shirley? ngontrak gitu kan. Katanya Tuhan Lagi nyiapin rumah. Nah, berarti ngontrak kan Tuhanmu? Iyalah, kayak manusia kan? Nah, iya. Lagi nyiapin rumah. Oh, berarti kalau nyiapin rumah berarti ada istrinya gitu, Tuhanmu. Nyiapin rumah, dia itu kontraktor.
Oh, kontraktor. Kontraktor lagi. Iya, makanya itu buat proyek kan di surga. Kasian lah berarti ya sekarang lagi nyiapin rumah. Iya. Jadi kulit di Nafiri, proyek tiang langit udah selesai belum? Jadi pengikut-pengikut Yesus nanti dapat rumah. Proyek tiang langit udah selesai belum? Ayah lagi nih Nafiri. Proyek tiang langit udah selesai apa belum? Hah? Tiang langit. Proyek pembangunan tiang langit udah selesai apa belum? Katanya kontraktor. Tiang langit? Iya, katanya kontraktor. Udah selesai belum? Bikin tiang langit. Ya, ada tuh. Coba lihat dalam Bible. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. No. Bergoyang tuh. Diperbaiki dulu. Itu zaman Israel. Nah, mulai gila. Tiang langit, tiang awan. Israel. Itu kiasan, kata kiasan. Sama juga kayak termasuk anak tangga. Yesus adalah Tuhan. Kiasan. Sama juga kayak anak tangga. Emang tangga beranak? Bapaknya tangga siapa kalau gitu? Paulus. Enggak ada bapaknya tangga. Masa tukang bapaknya tangga? Pertanyaannya tuh gini, apakah Pokoknya untuk kau Nafiri, nggak mungkin tangga punya anak, gitu kan? apakah minum kencing onta itu menyehatkan? Sehat daripada minum racun. Jangan menghujat, jangan menghujat, nggak usah. Kita bicara yang realita aja. Kalau yang nggak ada, gini loh, nggak ada yang mau diandalkan dari ajaran dan agama kalian, nggak ada. Dan bahkan Tuhan kalian pun nggak bisa diandalkan. Jadi jangan menghujat. Ketika kami membalas, lebih menyakitkan Kristen nanti jadinya. Jadi jangan menghujat. Banyak kali hujatan-hujatan yang ingin kami sampaikan kepada kalian berdasarkan data, bukan sembarang. Banyak. Jadi jangan menghujat, jangan dipancing-pancing. Sekarang begini, aku tanya dulu sama Sergi, memang kalian sangat kenal dengan Yesus? Kita uji. Kalau memang kalian benar-benar pengikut Yesus dan sangat dekat dengan Yesus, kita uji. Oke, silakan Sergi. Monitor. Oke, siap. Oke. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pertanyaannya, benar? Oke. Pertanyaannya, apa nama zodiak Yesus? Hah? Bapak itu udah ngawur-ngawur itu pertanyaannya jadi. Lah, kenapa? Hah, kenapa? Kok salah? Bapak, nah sekarang gini, Muhammad Berarti kalian nggak kenal. Berarti tidak kenal. Siapa? Loh, sekarang kan Tuhan kalian manusia. Dia lahir bulan berapa? Iya, zodiaknya Muhammad apa? Balik kan? Nggak sanggup kalian kan? Nggak sanggup kalian. Baru ini aja aku. Nggak sanggup terus kan, kepanasan kan? Padahal aku nggak menghujat. Aku hanya bertanya fakta. Nggak sanggup kalian kan? Nggak sanggup. Makanya jangan coba-coba menghujat. Bolak-balik aku bilang. Nggak sanggup. Padahal itu pertanyaan real, pertanyaan yang nyataku. Kalau memang Tuhan kalian lahir bulan Desember, sebutkan aja zodiak Desember apa. Udah selesai. Nah, Bapak lagi cari. Bilang dulu, di dalam sampel Yesus apa gitu. Bilang dulu mereka. Coba. Di Bible tidak tertulis zodiak, tidak ada zodiak di Bible. Aku bertanya tentang kemanusiaan, bukan Tuhan. Sekarang gini aja, kami juga balik bertanya. Zodiaknya Nggak sanggup kan? Nggak sanggup. Sebelum bertanya, bentar Bang, izin. Sebelum bertanya, sebelum kalian menghujat, saya ingatkan ya buat para oten. Ingat, kalian itu kalau menghujat akan diserahkan kepada iblis. Apa kalian mau? Jadi kalian kalau dilarang itu menghujat loh. kalau Bapak itu menghujat,
diserahkan kepada siapa dia? Siapa yang menghujat? Kepada Allah. Ini di dalam Bible yang tertulis. Nggak ada di dalam Bible. Zodiaknya Tuhan Yesus nggak ada, Pak. Iya, aku bertanya tentang kemanusiaannya. Firman telah menjadi manusia Bapak kan? itu yang masuk akal aja, yang apa aja. Jadi tanggal 25 Desember setiap tahun kalian merayakan apa? Bapak ini kok Saya tanya, tanggal 25 Desember setiap tahun itu kalian merayakan apa? merayakan Natal. Apa itu Natal? Lahirnya Sang Mesias. Kelahiran Yesus. Oke, di bulan Desember. Kau masa nggak tahu bulan Desember? Kemana ya kau? Aku mau bacain soal percintaannya atau keuangannya. Kan? Jelaskan. Apa lagi? Di mana aku menghujatnya? Di mana aku menghujatnya? Nggak ada kan menghujat kan? Dia lahir bulan Desember kok, cemana? Salah aku bertanya zodiaknya. Orang Kristen sejati Bapak tidak yang menghujat, Bapak yang kepanasan, Bapak yang gila sendiri. Loh enggak, karena dasar kalian tadi kalian mengenal Yesus. Kalian mengenal Yesus. Semakin Bapak menghujat kami, semakin berbahagia kami, Pak. Bahagia. Ya, Pak, siapa yang menghujat? Perasaan kalian kan dihujat. Anehnya orang Bapak yang menghujat, Bapak yang kepanasan, Bapak yang... Di mana hujatanku? Di mana hujatan kami? Mana hujatan kami? Ya, mana hujatannya? Sebutkan hujatannya mana? Mana hujatannya? Mana? Melalui komentar ini. Mana hujatannya? Hei, jangan kau cerita kami di sini cari makan. Ingat ya, selama nabi kami kalian tuhankan, selama ayat-ayat di Al-Quran itu kalian comot-comot, kami selalu ada di sini. Ingat ya, selama itu kami selalu ada di sini. Ingat, kalau kau gak usah berkata kayak gitu. Dengar ya, kau gak usah berkata kayak gitu. Kalau kalian pencuri, kami katakan pencuri nggak terima. Faktanya iya. Iya faktanya. Apa? Jangan kau mengatakan kayak gitu. Hah? 2 Petrus 2 ayat 1, nabi palsu yang Aku tanya sama kau, kitab kalian dari bahasa apa teks aslinya? yang mencuri firman itu di Kitab kalian dari bahasa apa aslinya? Kau jawab dulu. Kitab kalian berbahasa apa aslinya? Jawab dulu, Maling. Kau jawab Maling. bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan, kalau tak kan itu bahasa Tuhan. Nggak bisa. Sama kau, Blender. Jangan, makanya jangan kalian Bapak mau mencoba menghujat Bapak sendiri yang kepanasan, nggak bahagia, gila. Jangan kalian menghujat. Nah, kalau jangan kalian ngomong kayak gitu. Ingat ya, kalau memang kalian merasa kalian duluan, dengar ya, baca sejarah. Kalau memang merasa kalian duluan, mana lebih duluan ada? Ka'bah atau Kristen? Kristen lah. Mana lebih duluan? Jadi Bapak mau tahu siapa pencuri firman, siapa pencuri Alkitab itu, Pak? Itulah, jangan sok tahu. Kutanya sama kalian. Injil itu dari bahasa apa? Alkitab kami itu sudah sempurna. Injil itu dari bahasa apa? Kutanya Injil. Injil dari bahasa apa? Sudah sempurna. Injil itu dari bahasa apa yang kalian gunakan? Dari bahasa apa? Kau jawab. Injil, Roh Kudus, malaikat, rasul, nabi. Dari bahasa apa itu? Bahasanya Tuhan. Aduh. Bahasanya Tuhan. Nggak bisa, makanya beginilah kalau maling susah, nggak mau ngaku kalau maling. Gak mau ngaku. Yang maling itu nabi palsu, Pak. Pernah kan nabi palsu? Maling. Ini orang maling. Palsu kan Paulus nabi palsu kalian. Siapa nama dia palsu? Paulus. Maling. Paulus nabi palsu. Maling. Paulus itu bukan nabi bagi kami. Jadi siapa dia? Hantu. Menghujat. Aduh Pak,
Kalau kita beragama Pak, bahagialah Pak, jangan gila Pak, jangan stres, jangan odong-odong. Kalian yang gila menuhankan manusia. Siapa yang gila menuhankan manusia? Ngarang aja kalian. Tapi kami kepanasan Pak. Kami menuhankan manusia, tapi orang Bapak yang kepanasan. Yesus itu nabi kami. Yesus itu nabi kami. Kau tuhankan. Bapak kalian mau nabi kalian mau Udah, janganlah kau tuhankan nabi kami. Sedangkan dia sendiri nggak mengaku Tuhan. Jangan kau tuhankan nabi kami. Kau cari aja Tuhan yang lain. Jangan pula Yesus atau Isa. Memang ada Yesus ya. Mana? Jangan kalian tuhankan. Mana dalilnya? Kau dengar Seli. Setiap tahun di kalender tertulis kenaikan Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih? Kapan Yesus berbahasa Arab? Kok nabi kalian? Siapa di kalender tertulis kenaikan Isa Al-Masih. Siapa itu Isa Al-Masih? Kenapa kalian rayakan? Setiap bulan 5 tanggal merah kenaikan Isa Al-Masih. Kenapa kalian rayakan? Siapa Isa Al-Masih itu? Siapa yang merubah Isa Al-Masih? Siapa Isa Al-Masih? Hah? Siapa yang membuat Isa Al-Masih itu merubah-rubah? Ya, Kristen Nama Yesus maling. berubah menjadi Isa Al-Masih. Kristen maling. Masa Muslim yang buat? Kristen itu maling. Gereja Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih? Gereja Isa Al-Masih. Siapakah Isa Al-Masih? Gereja Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih? Siapa Isa Al-Masih itu? Kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Siapa Isa Al-Masih? Kenapa kalian tempatkan gereja itu? Kenapa kalian acarakan di situ di gereja itu? Gereja Isa Al-Masih. Kalau kalian tidak kenal? Kami tidak kenal. Kenapa? Kalau kalian tidak kenal Isa Al-Masih, kenapa? Kenapa kalian buat acara di situ? Kenapa kalian acarakan Paskah itu? Maling nggak mau ngaku, inilah maling nih, maling. Kristen maling.